Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana akhirnya Chen Ping'an membunuh ikan lele Nascentier milik Gu Ken. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping kembali ke Pulau Qingxia, yang sudah senja. Dia menelan obat rahasia di aula air. Chen Ping'an mengangkat pena bambu ungu dan menghela napas lega. Dia mulai menulis naskah yang terkumpul di Pulau Zuji. Alasan mengapa saya ingin bertanya kepada Liu Zongrun dan bertanya tentang tren umum kedua negara, karena ini adalah garis ketiga yang ingin dia lihat di Danau Shuji. Terjadinya insiden itu paling jauh dari saat ini, tetapi akan segera tersedia. Sebelum garis pertama, Gu Yu dan orang-orang di sekitarnya adalah yang paling rumit dan sulit dipahami. Yang kedua adalah ayah dan anak perempuan yang bersatu kembali di kota Yunlou, yang relatif sederhana dan jelas. Seluk-beluknya, ini adalah perjalanan Chen Ping sendiri ke tanah pribadi, dan dia telah mencapai kesimpulan maksimal. Ketika dia bertemu semua orang, saya akan langsung menuju pintu dan membuka semua yang baik dan yang jahat untuk saat ini. Saya hanya akan menyelidiki mengapa orang ini mengatakan ini dan melakukannya. Memiliki ide ini. Setelah ini dilakukan, bahkan semua orang seperti pedang. Hal yang sama dapat digunakan untuk saya. Tetapi dalam proses yang panjang dan sulit ini, dia harus berpikir lebih damai dari sebelumnya dan berjalan lebih lambat. Chen Ping'an menghentikan pena untuk sementara, mengambil pedang di tangan, dan meletakkan minumannya. Tampilannya semakin tercengang, pipinya cekung, dan bahkan ada sedikit huli di wajahnya, tetapi pena saat ini menulis dan matanya bersinar. Pada hari ini, saat matahari mulai terbenam, seluruh langit dipenuhi pola sisik ikan mas emas yang berkilauan, membuatnya tampak seolah-olah seekor ikan mas emas raksasa sedang berenang di angkasa. Manajer ruang memancing Pulau Ngarai Qian adalah seorang kultivator senior tingkat gerbang naga di pulau itu, dan ia baru saja turun dari perahu bersama seorang anak laki-laki yang pemalu, keduanya melangkah ke tepi pulau bersama-sama. Para pemurni Qi di ruang memancing Pulau Ngarai Qian mirip dengan para pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Agung, dan nama lelaki tua itu adalah Zhang Yihe. Meskipun ia hanya berada di tingkat gerbang naga, ia adalah bawahan inti sejati Liu Ximao, dan ia juga kultivator pertama yang pernah mengikuti Liu Ximao. Pada saat itu, Liu Ximao hanyalah seorang kultivator pengembara tingkat pengamatan laut, sementara Zhang Yihe telah menjadi seorang abadi resmi, dan ia juga telah berada di tingkat pengamatan laut pada saat itu. Bagi generasi pembudidaya tua di Pulau Qian Gorgi, kisah antara kedua pria itu merupakan legenda. Nama pemuda itu adalah Zhang Yihe, dan ia adalah seorang jenius kultivasi dari Pulau Touch Mun yang secara alami cocok untuk kultivasi teknik hantu. Namun, hanya karena ia memiliki bakat yang baik tidak serta-merta berarti ada masa depan yang cerah di depannya. Jika bukan karena campur tangan Pulau Ngarai Qian, ia pasti sudah dimanfaatkan oleh penguasa pulau untuk memberi makan dan mengasuh bayi hantu. Di masa mudanya, ia pasti akan membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, dan akan benar-benar tampak seolah-olah ia adalah jenius tingkat atas yang Pulau Touch Mun lakukan segala daya untuk mengasuhnya. Namun, begitu ia mencapai 5 tingkat tengah, jiwanya akan direnggut secara brutal dari tubuhnya, dan ia akan benar-benar memahami betapa kejamnya takdir. Zhang Yihe adalah pria yang sangat tidak emosional, juga pria yang jarang bicara. Bahkan di hadapan Liu Ximao, ia tetap tidak banyak bicara. Namun, mengingat pentingnya situasi ini, ia merasa perlu mengulangi perkataannya. Zhang Yihe, aku yakin kau sudah mendengar tentang banyaknya prestasi Tuan Chen, dan kau pasti tahu bahwa dia adalah tokoh yang sangat penting di danau gulungan bambu kita. Saat ini, dia tinggal di dekat pintu masuk pulau, dan ketika kau bertemu dengannya, kau tak perlu bersusah payah memujiku dan Pulau Ngarai Qian. Di hadapan Tuan Chen, kejujuran selalu menjadi kebijakan terbaik. Di Pulau Bulan Jerami, kau mendengar pengakuan dari Tuan dan leluhurmu kepadaku tentang rencana mereka terhadapmu. Di Pulau Bulan Jerami, kau ditakdirkan untuk mengalami kematian yang mengerikan, tetapi di Pulau Ngarai Qian ini, kau telah diberkati dengan kesempatan sekali seumur hidup. Sejujurnya, bahkan aku sedikit iri padamu. Ada banyak dewa resmi yang bahkan tidak seberuntung dirimu. Zhang Yihe memiliki sifat yang agak pemalu, dan ia tidak hanya ketakutan dengan kabar mengejutkan tentang nasib yang menantinya di Pulau Bulan Jerami, ia juga sangat sedih karena gurunya, jadi ia masih merasa sedikit terguncang. Menanggapi perkataan Zhang Yihe mengangguk dalam diam, berpikir dalam hati bahwa terlepas dari apapun situasinya saat ini, pastinya tidak seburuk nasib yang akan ia alami di Pulau Bulan Jerami. Zhang Yihe terdiam sejenak, lalu melanjutkan, setelah mengatakan itu, setelah kau mencapai puncak, kuharap kau masih ingat apa yang telah kami lakukan untukmu. Lagi pula, Pulau Ngarai Qian kamilah yang menyelamatkanmu dari api, jadi kemanapun kau pergi bersama Tuan Chen di masa depan, kupikir kau tidak boleh lupa bahwa Pulau Ngarai Qian lah yang menyelamatkan hidupmu. Bagaimana menurutmu, Zhang Yihe? Zhang Yihe buru-buru mengangguk sambil menjawab, aku mengerti, aku pasti tidak akan melupakan semua yang telah kau lakukan untukku.
Zhang He tersenyum sambil berkata, aku hanya perlu mendengarnya sekali saja darimu. Mulai sekarang, tidak perlu selalu mengatakannya, cukup ingat saja. Kalau kau selalu mengatakannya, rasanya seperti minum dari kendi anggur. Kau minum sedikit hari ini, kau minum sedikit lagi besoknya, dan anggur itu akan cepat habis, dan kau tak akan menghargainya lagi. Zheng Yi hanyalah seorang yatim piatu dari negara Sikat Batu yang dibawa kembali oleh gurunya ke Pulau Bulan Jerami. Gurunya hanya mampu melihat sedikit potensinya, dan ternyata Patriark tingkat gerbang naga Pulau Bulan Jerami lah yang berhasil mengidentifikasi bakat langka Zheng Yi. Dari sana, ia menyusun rencana untuk menggunakan teknik rahasia hantu guna memanen seluruh energi esensial dan bakat Zheng Yi guna membina beberapa entitas hantu dari 5 tingkat tengah. Sebelumnya, Patriark Pulau Bulan Jerami telah memberitahu Zheng Yi bahwa jika pulau mereka sekuat dan sekaya Pulau Ngarai Qian, maka ia tidak akan mengambil pendekatan sesempit itu. Sebaliknya, ia akan fokus membina Zheng Yi, dan mungkin ia akan mampu menjadi makhluk abadi bumi tingkat inti emas pertama di Pulau Bulan Jerami, tetapi pulau itu tidak memiliki cukup mata uang abadi untuk mendukung kultivasinya hingga saat itu. Zheng Yi benar-benar patah hati karena pengakuan itu. Setelah mengatakan dan melakukan semua yang dia bisa, Zhang Yi membawa Zheng Yi ke kamar Chen Ping'an, lalu mengetuk pintu dengan lembut dan berkata, Tuan Chen, saya telah menemukan seseorang yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tiba-tiba, gelombang ketakutan yang luar biasa melanda Zheng Yi, dan ia hampir tak mampu menahan kakinya sendiri agar tak terjatuh. Bagaimana jika Zhang Yi telah berbohong kepadanya, dan sebenarnya ada nasib yang lebih buruk menantinya di Pulau Ngarai Qian? Sebelum ia sempat merenungkan kemungkinan itu lebih jauh, pintu terbuka, dan ia bertemu Chen Ping'an untuk pertama kalinya. Meskipun Zheng Yi baru berusia 14 tahun, ia sangat tinggi, tidak kalah tinggi dari rata-rata pemuda, sehingga tatapannya dan Chen Ping'an hampir sejajar. Chen Ping'an mengenakan jubah katun biru tua yang tebal, dan ada tusuk rambut giok putih di kepalanya. Ia tampak agak kurus dan rapuh, dan ia bukanlah seorang dewa tua seperti Zhang Yi, juga tidak menyerupai bangsawan muda seperti Lehu Chaisang atau Yuan Yuan. Halo, nama saya Chen Ping'an. Siapa namamu? Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum. Zheng Yi ingin menjawab, tetapi seluruh tubuhnya kaku seperti papan, dan ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, Zhang Yi terpaksa turun tangan dan menjawab pertanyaan Chen Ping'an. Tuan Chen, nama anak ini Zheng Yi, dan saya menemukannya di Pulau Bulan Jerami. Dia memenuhi semua persyaratan Anda, memiliki bakat kultivasi yang luar biasa dan bakat alami untuk mengolah kemampuan hantu. Dia akan menjadi wadah yang sempurna bagi entitas Yin, dan menjadi wadah tidak hanya tidak akan menggerogoti umurnya, tetapi juga akan membantu memperpanjang umur dan mengembangkan kultivasinya. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik ke Zheng Yi sambil tersenyum dan berkata, saya punya teknik yang memungkinkan saya mengukur seberapa besar bakat Anda. Anda hanya perlu berdiri diam untuk saya, tidak apa-apa. Zheng Yi tetap diam dan terpaku di tempatnya, sementara Chen Ping'an balas menatapnya dalam diam. Zhang Yi menepuk bahu Zheng Yi sambil tersenyum dan menyindir, bahkan jika kau lupa cara bicara, kau pasti masih bisa mengangguk. Zheng Yi akhirnya tersadar setelah mendengar ini, dan ia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an meraih bahunya dan dengan lembut mengangkatnya hingga ujung jari kakinya hampir menyentuh tanah, lalu menurunkannya kembali sambil mengangguk dan berkata, mulai sekarang, aku akan memperhatikan kondisi jiwamu, dan jika ada sedikit pun tanda-tanda ada yang tidak beres, maka aku akan segera menghentikan apa yang sedang kulakukan. Zheng Yi tetap diam. Ia tidak berani mengatakan apapun, juga tidak tahu harus berkata apa, dan seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Di Pulau Bulan Jerami yang menyeramkan dan tidak ramah, dia sudah terbiasa diganggu oleh murid-murid lainnya sebelum sang patriark menyadari potensinya, jadi di hadapan seorang dewa tua Pulau Ngarai Qian yang agung dan perkasa seperti Zhang Yi dan seorang dewa yang jauh lebih muda, namun lebih berprestasi seperti Chen Ping'an, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk bisa tetap berdiri. Mungkin anak ini tidak terlalu pintar, Tuan Chen. Haruskah saya pergi mencari kandidat lain di Danau Gulungan Bambu? Zhang Yi bertanya dengan sedikit kekesalan di matanya. Chen Ping'an telah mengamati Zheng Yi selama ini, dan ia menggelengkan kepala sambil tersenyum sambil menjawab, tidak perlu. Saya cukup puas dengannya. Zhang Yi menghela napas lega, setelah menyelesaikan tugas penting yang diberikan kepadanya oleh Liu Ximao. Pulau Bulan Jerami tidak berani meminta terlalu banyak, tetapi mereka juga tidak menyerahkan Zheng Yi secara cuma-cuma. Ini adalah aturan tak tertulis dari Danau Gulungan Bambu. Jika Pulau Ngarai Qian memilih untuk menyerang Pulau Bulan Jerami, maka mereka tidak hanya akan dapat merebut Zheng Yi dengan paksa, mereka juga dapat dengan mudah mengklaim seluruh pulau, serta semua penduduk dan kekayaannya. Namun, karena Pulau Ngarai Qian telah memilih pendekatan yang lebih beradab, mereka harus menjalankan bisnis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,
Mengingat Pulau Bulan Jerami telah menetapkan harga yang cukup masuk akal, Zhang Yihe telah mengeluarkan jumlah mata uang abadi yang diminta tanpa tawar-menawar. Chen Ping'an sangat menyadari pengaturan yang telah dibuat, dan ia bertanya, berapa harga yang diminta Pulau Bulan Jerami untuk Zhang Yihe? Zhang Yihe ragu sejenak, lalu menjawab, menurut kepala suku Pulau Bulan Jerami, bahkan dengan perkiraan konservatif, entitas Yin yang dapat dibina Zhang Yihe pada akhirnya setara dengan setidaknya 2 kultivator tingkat abode. Kurangi dari jumlah tersebut biaya yang akan dikeluarkan untuk membina Zhang Yihe hingga 5 tingkat menengah, dan harga akhir yang diberikan Pulau Bulan Jerami adalah 10 koin hujan gandum. Chen Ping'an memikirkannya sejenak, lalu menjawab, selain itu, saya juga harus membayar semua tenaga dan sumber daya yang dikeluarkan oleh ruang memancing Anda untuk memenuhi permintaan saya, jadi saya pikir 15 koin hujan gandum adalah harga yang wajar. Masukkan saja ke dalam tagihan saya untuk saat ini, dan saya akan melunasinya beserta semua utang saya kepada Pulau Ngarai Chi. Zhang Yihe mengangguk sebagai jawaban. Entah itu Gu Ken, Lu Kaisang, atau Yuan Yuan, para ujung tombak paling terkemuka dari generasi kultivator muda ini semuanya sangat berbeda dari generasi tua kultivator pengembara Danau Gulungan Bambu. Mereka semua senang melanggar aturan lama, dan mereka melakukannya sebagai cara untuk membangun reputasi dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Zhang Yihe tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti salah karena melakukan ini. Lagi pula, bahkan ia harus memasang wajah tersenyum setiap kali bertemu dengan orang-orang kerdil ini, tetapi pada akhirnya, tindakan mereka tentu saja tidak menyenangkannya. Namun, masalahnya adalah bahwa anak-anak muda yang tidak mengikuti aturan akhir-akhir ini tampaknya semuanya bernasib lebih baik daripada mereka yang menaatinya, dan hal itu cukup membuat frustrasi bagi generasi tua seperti Zhang Yihe. Oleh karena itu, Chen Ping'an bagaikan angin segar yang menyenangkan dalam cara ia melakukan sesuatu dan membawa dirinya. Kalau tidak, mengingat reputasi gemilang yang telah ia bangun sendiri di Danau Gulungan Bambu, bahkan jika ia menolak untuk menghabiskan 1 koin kepingan salju pun, Zhang Yihe dan Pulau Ngarai Chian tidak dapat berbuat banyak. Sayangnya, Chen Ping'an merupakan pengecualian dari norma di Danau Gulungan Bambu, dan itu merupakan pemikiran yang cukup mengecewakan bagi Zhang Yihe, tetapi ia harus menerimanya. Ia adalah seorang kultivator tingkat gerbang naga yang telah mencapai ujung jalan. Mustahil baginya untuk mencapai tingkat inti emas, meskipun Liu Ximao telah melakukan segala yang wajar untuk membantunya meningkatkan basis kultivasinya. Sementara semua orang di Danau Gulungan Bambu berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia hanyalah seorang pria tua yang masa kejayaannya telah lama berlalu. Para pemurni Qi jauh lebih sensitif terhadap pembusukan tubuh dan jiwa mereka sendiri daripada orang kebanyakan, dan baginya, rasanya seolah-olah ia dikubur hidup-hidup secara perlahan, inci demi inci, tanpa ada yang bisa ia lakukan. Jika bukan karena Zhang Yi memiliki kepribadian yang relatif stabil dan tenang, ia pasti sudah melakukan sesuatu yang gila dan kurang ajar sejak lama. Bagaimanapun, ada banyak cara untuk melampiaskan emosi di tempat tanpa hukum seperti Danau Gulungan Bambu. Zhang Yihe diberi tempat menginap di Pulau Ngarai Chian, tepat di sebelah kamar Chen Ping'an. Saat ia duduk di tempat tidurnya malam itu, ia merasa seolah-olah waktu yang dihabiskannya di Pulau Bulan Jerami telah berlalu di kehidupan sebelumnya. Baru larut malam ia berhasil tertidur lelap dan gelisah, dan ia tertidur hingga siang hari keesokan harinya. Setelah membuka mata, raut bingung muncul di wajahnya saat melihat lingkungan yang asing di sekitarnya, dan butuh beberapa saat baginya untuk mengingat bahwa ia bukan lagi seorang kultivator Pulau Bulan Jerami. Butuh keberanian yang sangat besar baginya untuk bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya, tetapi begitu ia melakukannya, ia melihat sosok mengerikan berjubah resmi hijau tua, duduk di kursi bambu kecil sambil mengunyah biji bunga matahari. Zhang Yihe begitu ngeri melihat pemandangan ini sehingga ia hampir lari kembali ke kamarnya untuk bersembunyi di balik selimut. "Jadi, kau Zhang Yihe?" tanya Gu Ken. "Kau berasal dari Pulau Bulan Jerami, kan?" Keringat dingin sudah mulai membasahi dahi Zhang Yihe. Meskipun Zhang Yihe belum pernah melihat Gu Ken secara langsung, dia pernah melihat potretnya di laporan Pulau Willow Katkin. Semua kisah yang ia lihat tentang Gu Ken telah menggambarkannya sebagai monster mengerikan yang kekuatannya hanya bisa ditandingi oleh nafsu haus darahnya. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah bertemu Gu Ken seumur hidupnya. Ia juga tidak ingin bertemu Gu Ken karena pertemuan seperti itu kemungkinan besar hanya akan terjadi di hari ketika Gu Ken dan ikan lele raksasa miliknya meratakan Pulau Bulan Jerami hingga rata dengan tanah. "Kau tuli atau hanya bodoh?" bentak Gu Ken. Zhang Yihe tidak berani mengatakan apapun, dan tentu saja ia tidak berani membalas secara verbal. Ia begitu bersyukur Gu Ken tidak membunuhnya di tempat hingga ia hampir berlutut sebagai rasa syukur. Tiba-tiba, Chen Ping'an keluar dari kamarnya, dan suasana mencekik di udara langsung mereda. "Kondisimu saat ini sangat rentan. Dengan kondisimu saat ini, kau bahkan lebih rentan terhadap energi yin yang menyusup ke titik-titik akupunturmu daripada orang kebanyakan, jadi cepatlah dan kembali ke Spring Courtyard Mansion untuk beristirahat,"
katanya dengan tegas. Gu Ken mengangguk, lalu menyerahkan sisa biji bunga mataharinya kepada Chen Ping'an sambil berkata, "Baiklah, aku pergi dulu." Chen Ping'an menerima biji bunga matahari itu, lalu menjawab, "Suruh Tan Sui datang menemuiku begitu dia kembali ke pantai. Aku punya sesuatu untuknya. Kau bisa mengandalkanku," Gu Ken meyakinkan sambil tersenyum cerah. Setelah Gu Ken pergi, Chen Ping'an menawarkan segenggam biji bunga mataharinya kepada Zheng Yihe, dan Zheng Yihe buru-buru menggelengkan kepalanya. Chen Ping'an membawa kursi keluar dari kamarnya lalu meletakkannya di samping Zheng Yihe, sementara Zheng Yihe duduk di kursi bambu yang sebelumnya ditempati Gu Ken. Zheng Yihe mendudukkan bokongnya di kursi dengan gelisah, saking cemasnya ia bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya. Chen Ping'an mulai mengunyah biji bunga matahari sambil tersenyum dan berkata, "Kau harus tinggal bersamaku setidaknya selama 2 hingga 3 tahun, bahkan mungkin hingga 7 atau 8 tahun. Kau bisa memanggilku Tuan Chen, bukan karena namaku terlalu berharga dan bergengsi untuk kau ucapkan, atau semacamnya. Hanya saja, semua orang di Pulau Ngarai Cian memanggilku seperti itu, jadi tidak pantas bagimu untuk memanggilku dengan sebutan lain. Kau tidak perlu mencoba berubah untuk menenangkanku, tetaplah seperti dirimu saat ini. Pastikan untuk mengamati sebanyak mungkin dan berbicara sesedikit mungkin. Adapun apa yang perlu kau lakukan, lakukan saja apa yang kukatakan, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan jika kau tidak begitu mengerti apa yang kukatakan sekarang, itu tidak masalah." Zheng Yihe mengangguk sebagai jawaban. "Apakah kau takut hantu?" tanya Chen Ping'an tiba-tiba. Zheng Yihe membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kemudian ragu-ragu. "Jangan khawatir salah bicara saat bersamaku," Chen Ping'an menyemangati. "Katakan saja apa yang terlintas di pikiranmu." Didorong oleh dorongan Chen Ping'an, Zheng Yihe menjawab, "Aku tidak takut hantu. Sejak guruku membawaku ke Pulau Bulan Jerami, aku telah melihat banyak hal kotor karena banyak kakak dan adikku membesarkan dan mengasuh hantu." "Apakah kau membenci gurumu?" tanya Chen Ping'an. Zheng Yihe terdiam sambil mengerucutkan bibirnya, dan perpaduan kesedihan dan ketegaran muncul di wajahnya. "Ekspresimu menunjukkan bahwa kau memang membencinya, tetapi kau lebih sedih karenanya, kan?" tanya Chen Ping'an. "Selain itu, kau merasa gurumu sebenarnya bukan orang jahat. Jika bukan karena dia, mungkin kau sudah meninggal beberapa waktu lalu, jadi kau masih menganggap gurumu sebagai keluarga dan Pulau Bulan Jerami sebagai rumahmu, benarkah?" Zheng Yihe mengangguk sebagai jawaban, air mata mulai menggenang di matanya, dan suaranya bergetar saat menjawab, "Saya tahu saya bodoh. Maaf, Tuan Chen. Saya tidak yakin bisa banyak membantu Anda, dan mengingat betapa tidak kompetennya saya, kemungkinan besar saya akan membuat banyak kesalahan. Jika Anda ingin memukul atau menghukum saya akan menerima apapun yang terjadi." Chen Ping'an mengalihkan pandangannya ke kejauhan sambil merenung, "Anda bilang ini tanda kebodohan? Saya tidak setuju." Zheng Yihe begitu tenggelam dalam kesedihannya sendiri sehingga ia tidak mendengar Chen Ping'an dengan jelas. Kemudian ia tersadar bahwa ia sedang duduk di depan salah satu tokoh terpenting di seluruh danau gulungan bambu, jadi seharusnya ia mendengarkan setiap kata Chen Ping'an dengan saksama. Akibatnya, ia merasa semakin tidak kompeten dan bodoh karena tidak mendengar Chen Ping'an dengan jelas. "Meskipun begitu, aku harus bilang kau terlalu penakut dan takut, Zheng Yihe," lanjut Chen Ping'an. "Waktu aku seusiamu, aku sudah bisa berdiri sendiri, dan aku tidak pernah merasa takut atau gelisah bahkan di hadapan orang-orang yang katanya penting." Chen Ping'an lalu memijat janggut tipis di dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan nada merendahkan diri, "Agak tidak tahu malu aku mengatakannya. Aku harus pergi lagi ke Pulau Bambu Ungu dan meminta bambu lagi agar aku bisa membuat pedang bambu. Dengan replika agungku Huang yang kubeli dari Jalan Tangisan Kera, aku bisa meniru Pei Qian dan menggunakan salib pedang-pedang untuk menakut-nakuti orang." Zheng Yihe sangat lambat bereaksi, dan baru sekarang ia berseru, "Aku tak bisa dibandingkan denganmu, Tuan Chen." Chen Ping'an tersenyum sambil berdiri, lalu bertanya, "Apakah kau bisa membaca? Kalau kau bisa, aku akan mengajarimu beberapa teknik rahasia. Teknik-teknik itu memang bukan teknik rahasia tingkat tinggi, tetapi tidak akan kalah dengan apapun yang kau pelajari di Pulau Bulan Jerami." Zheng Yihe pun bergegas berdiri dan menjawab, "Aku bisa membaca, tapi guruku selalu menganggapku bodoh." "Tidak apa-apa," kata Chen Ping'an sambil mengangkat kursinya. "Jika ada bagian yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku." Chen Ping'an melangkah melewati ambang pintunya, lalu berbalik dan mendapati Zheng Yihe mengikutinya dari belakang, tanpa membawa apapun. Ekspresi pasrah muncul di wajah Chen Ping'an saat ia mendesah, "Tuanmu jelas tidak salah tentang kebodohanmu. Tidak bisakah kau setidaknya mengangkat kursi bambu itu?" Ekspresi tercerahkan langsung muncul di wajah Zheng Yihe saat ia bergegas mengambil kursi itu, sementara senyum tipis tersungging di wajah Chen Ping'an. Rasanya senang memiliki anak normal di sisinya. Saat pikiran ini muncul di benaknya, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sebenarnya hanya 3 tahun lebih tua dari Zheng Yihe.
Selama beberapa hari berikutnya, Zheng Yihe menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamar Chen Ping'an, membaca isi beberapa lembar kertas itu berulang-ulang. Sebagai seorang kultivator 5 tingkat bawah, ia tentu tahu cara membaca, tetapi 2 teknik rahasia yang konon tidak bermutu tinggi ini ternyata sangat rumit dan sulit dipahami, setidaknya baginya. Zheng Yihe harus berhenti hampir setiap 2 atau 3 kalimat untuk mengajukan pertanyaan baru kepada Chen Ping'an. Awalnya, ia mencoba membaca seluruh teknik rahasia terlebih dahulu sebelum mengajukan semua pertanyaannya di akhir bacaannya, tetapi semakin ia mencoba membaca dengan paksa, semakin hebat sakit kepala yang ia rasakan. Tak lama kemudian, ia berkeringat deras, dan jiwanya bahkan hampir menyerah. Ia segera tersadar kembali dengan tatapan ketakutan yang masih tersisa di matanya. Ia pernah mendengar bahwa dalam hal mengolah teknik rahasia abadi, semakin canggih tekniknya, semakin berbahaya jika seseorang sembarangan mendalaminya. Jika seseorang terlalu mendalami dan tidak memiliki pelindung Dao yang dapat menyadarkannya dari trans, fondasi Dao agungnya bisa rusak. Chen Ping'an hanya menjadi penonton pasif selama ini, menyaksikan Zheng Yihe mulai tenggelam dalam teknik rahasia yang sedang dibacanya, lalu tiba-tiba meletakkan kertas di tangannya sambil terengah-engah. Baru setelah itu Chen Ping'an mengangguk setuju. Bakat yang kurang mumpuni bukanlah hal yang paling merugikan bagi seorang praktisi kultivasi. Sebaliknya, yang terpenting adalah membumi dan cukup fokus. Jika Zheng Yihe saja tidak memiliki daya konsentrasi sebesar ini, maka tugas-tugas yang diberikan Chen Ping'an kepadanya hanya akan mendorongnya pada penyimpangan Qi yang tak terelakkan. Jika memang begitu, maka ia tidak akan mengusir Zheng Yihe, tetapi ia juga pasti tidak akan mendorongnya untuk terus berkultivasi. Ia hanya akan memperlakukan Zheng Yihe seperti tetangga baru, seperti penjaga gerbang pulau. Bahkan jika koin hujan 15 butir itu habis terbuang sia-sia, dia akan meminta Zhang Yi dan ruang memancing untuk mencarikannya kandidat yang cocok. Setelah kejadian nyaris celaka itu, Zheng Yihe telah menyadari batas kemampuannya sendiri, dan ia segera mengajukan pertanyaan apapun yang muncul di benaknya, sementara Chen Ping'an dengan sabar memberinya jawaban. Berkat surat Weibo yang sangat rinci dan interaksinya dengan Mea Yuanzi, Yu Gui, dan kultivator naturalis dari Pulau Jade Flagon, Chen Ping'an menjadi cukup berpengalaman di bidang ini dan mampu menjawab semua pertanyaan Zheng Yihe. Mengenai mengapa ia tidak menyertakan anotasi dalam teknik rahasia untuk menjelaskan semua seluk-beluk dan poin-poin penting, hal itu berkaitan dengan kultivasi Zheng Yihe di masa depan. Bahkan Zhang Yihe, seseorang yang telah lama tinggal di Danau Gulungan Bambu, tidak menyangka salju hari ini akan begitu lebat dan bertahan begitu lama. Begitu lebatnya salju sehingga tampak seolah-olah Danau Gulungan Bambu akan naik setinggi 1 kaki. Salju lebat merupakan pertanda baik yang menandakan panen berlimpah untuk tahun berikutnya. Ini bukan sekadar pepatah di dunia fana, tetapi juga diucapkan oleh puluhan ribu petani pengembara Danau Gulungan Bambu. Hujan, salju, dan embun pagi dianggap sebagai air tanpa akar, dan wajar jika semakin banyak air ini akan bermanfaat bagi energi spiritual dan kekayaan air Danau Gulungan Bambu. Setiap pulau berharap salju tebal ini turun menimpa mereka. Lagi pula, yang jatuh menimpa mereka bukanlah kepingan salju, melainkan tumpukan koin kepingan salju. Pada kenyataannya, banyak dewa bumi telah terbang ke langit dan mengerahkan segala macam kemampuan mistis, menggunakan teknik-teknik ampuh mereka untuk meraih keuntungan nyata bagi pulau mereka. Titik balik matahari musim dingin telah tiba, dan menurut adat istiadat kampung halaman Chen Ping'an, rumah halaman musim semi membungkus pangsit untuk hari ini. 2 hari sebelum titik balik matahari musim dingin, ikan lele kecil itu akhirnya mampu menyembuhkan lukanya dan diam-diam kembali ke pantai. Dan hari ini, ia diperintahkan oleh Gu Ken untuk pergi mengundang Chen Ping'an ke rumah halaman musim semi untuk menikmati pangsit. Sambil memberikan perintah ini, Gu Ken sedang sibuk menyiapkan makanan bersama ibunya di dapur. Dapur ini lebih besar dari gabungan rumah leluhur Chen Ping'an dan Gu Ken. Ikan lele kecil itu merasa sangat penasaran saat berjalan menuju tempat Chen Ping'an. Gu Ken pernah berkata bahwa Chen Ping'an mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya, jadi barang apakah ini? Ia telah mendengar tentang Chen Ping'an yang mengurung diri di tempatnya selama 10 hari terakhir, hampir tidak pernah menginjakan kaki di luar pintunya. Chen Ping'an sesekali membuka pintunya, tetapi hanya untuk melirik sekilas ke arah Danau Gulungan Bambu yang diselimuti salju. Ini benar-benar berbeda dari cara ia sebelumnya berkeliaran di sekitar Danau Gulungan Bambu. Ikan lele kecil itu masih sedikit takut pada Chen Ping'an. Kembali di kota air kolam, ikan lele kecil itu merasakan rasa hormat dan takut yang mendalam terhadap Chen Ping'an karena sifat dasar Dao agungnya. Setelah pertempuran Chen Ping'an dengan Liu Laocheng, dan setelah Chen Ping'an memberinya nama Tan Sui, ia merasa semakin takut pada pemuda itu sekarang. Tan Sui sungguh-sungguh senang bahwa pemiliknya adalah Gu Ken, bukan Chen Ping'an. Rasanya sangat bersyukur bahwa Chen Ping'an telah menyerahkan dirinya kepada Gu Ken di kota kecil itu. Setelah kejadian baru-baru ini, suasana di sekitar Chen Ping'an kini terasa tegang dan tidak nyaman. Tan Sui berjalan menuju kediaman Chen Ping'an dan mengetuk pintu pelan.
Suara serak Chen Ping'an terdengar dari dalam, masuklah, pintunya tidak terkunci. Hati-hati jangan sampai merusak lempengan batu biru di bawah kakimu. Ikan lele kecil itu membuka pintu, membuat udara dingin yang ditimbulkan oleh salju tebal menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sebagai makhluk yang secara naluriah menyukai salju dan cuaca dingin, Tan Sue awalnya tidak menyadari ada yang aneh. Melihat Chen Ping'an yang sangat pucat mulai terbatuk-batuk saat duduk di belakang meja belajar, ikan lele kecil itu segera memahami situasinya dan menutup pintu. Ia berjalan mengitari lempengan batu biru yang sebesar karpet di ruang belajar Guken dan dengan malu-malu berdiri di samping meja, sambil berkata, "Tuan Chen, Guken meminta saya untuk mengundang Anda ke Spring Courtyard Mansion untuk menikmati pangsit." Chen Ping'an berhenti menulis dan meletakkan kuas kaligrafinya. Ada sebuah wadah bambu buatan sendiri yang berisi keranjang arang tembaga di pangkuannya, sesuatu yang biasa ia gunakan untuk menghangatkan diri. Menggunakan arang panas untuk mengusir rasa dingin di tangannya, Chen Ping'an menjawab dengan nada meminta maaf, "Saya harus pergi. Saat Anda kembali, sampaikan permintaan maaf saya kepada Guken dan Bibi. Jika Tuan Chen khawatir tentang angin dan salju di luar, Tan Sue bisa memberikan sedikit bantuan," kata ikan lele kecil itu dengan suara lembut dan halus. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak apa-apa." Tan Sue masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia langsung mengurungkan niatnya ketika melihat tatapan mata Chen Ping'an. "Tahukah kau mengapa aku memilih nama Tan Sue untukmu?" tanya Chen Ping'an. Ikan lele kecil itu menggelengkan kepalanya. Es dan arang tidak bisa hidup berdampingan dalam kuali yang sama. Ini prinsip sederhana yang bahkan anak-anak pun mengerti, kan? Tanya Chen Ping'an pelan. Tan Sue mengangguk setuju. Kalau begitu, arang dan salju yang bisa hidup berdampingan dan saling menempel dalam kuali yang sama sungguh istimewa dan patut dipuji. Inilah salah satu alasan namamu, jelas Chen Ping'an. Selain itu, ada juga alasan yang lebih egois. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat fakta bahwa aku memberikanmu kepada Guken adalah tindakan memberikan bantuan di saat yang sangat membutuhkan, aku sedang mengantarkan arang saat badai salju lebat. Jika Chen Ping'an berhenti bicara, mengangkat tangan dari samping keranjang arang dan mengambil pisau ukir dari meja. Tindakan ini membuat bulu mata Tan Sue yang terluka parah tanpa sadar bergidik. Hal ini terjadi meskipun ia adalah seorang kultivator Naschentier yang kuat. Di atas meja terdapat sarung bambu dan golok bambu yang baru saja selesai dibuat Chen Ping'an tadi malam. Awalnya ia ingin meminta Zheng Yihe, seseorang yang menyukai pemandangan bersalju, untuk pergi ke Pulau Bambu Ungu dan membantunya membeli atau meminta sebatang bambu. Namun, setelah dipikir-pikir lebih lanjut, Chen Ping'an merasa bambu hijau tampaknya lebih enak dipandang. Lagi pula, mengenakan sarung ungu dan golok ungu di pinggangnya akan terlihat terlalu mencolok. Karena hal ini, Chen Ping'an berubah pikiran dan meminta Zheng Yihe untuk menebang sembarang batang bambu di Pulau Ngarai Biru dan membawanya kembali kepadanya. Setelah itu, ia menghabiskan malam membuat sarung bambu dan golok bambu. Banyak potongan bambu yang tersisa, dan Chen Ping'an memotongnya menjadi tumpukan potongan bambu kecil, beberapa di antaranya kini tergeletak di atas meja, kosong dan menunggu untuk diukir. Namun, potongan bambu ini sedikit berbeda dari yang sudah diukir dengan karakter. Dibuat baru menggunakan bambu dari Pulau Ngarai Biru, potongan bambu ini tidak lagi seragam ukurannya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang lebih tebal, dan ada yang lebih tipis. Chen Ping'an mengangkat pisau ukir yang ia dapatkan secara gratis dari toko di ibu kota negara Sui besar, lalu mengambil potongan bambu terpanjang dan memotongnya sedikit di salah satu ujungnya. Kini terdapat dua potongan bambu dengan panjang yang berbeda, dan Chen Ping'an memotong potongan yang lebih panjang menjadi beberapa bagian lagi. Celah-celah di antara potongan-potongan bambu yang terpisah itu bagaikan simpul-simpul bambu yang tak terhitung jumlahnya. Asap mengepul di gang kecil, terik matahari di atas ladang, ruang di antara dua kediaman leluhur di gang Fas Tanah Liat, rumah mewah Spring Courtyard yang mewah, dan danau gulungan bambu yang tak berhukum. Tan Sue memperhatikan, dan ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan Chen Ping'an. Namun, hal itu tidak menghentikannya dari rasa gugup dan takut. Ikan lele kecil itu adalah keturunan naga sejati, dan ia mampu tetap tenang dan tak kenal takut bahkan ketika menghadapi Liu Laocheng. Namun, kini ia berdiri di samping meja belajar Chen Ping'an seperti anak kecil yang telah berbuat salah dan menunggu hukuman dari gurunya. Chen Ping'an tidak mendongak, dan ia hanya menatap potongan bambu yang telah diretas itu dan berkata, "Ada pepatah lama dari kampung halamanku, akar teratai tidak dapat melewati bawah jembatan, dan hutan bambu tidak dapat melewati parit. Pernahkah kau mendengar pepatah ini sebelumnya?" Tan Sue ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut, "Aku belum memiliki kesadaran di dunia permata kecil, dan aku baru mulai benar-benar memahami dan mengingat berbagai hal setelah tiba di Pulau Ngarai Cian. Setelah itu, aku mendengar Ibu Guken menyebutkan hal ini secara sepintas di rumah Spring Courtyard." Chen Ping'an akhirnya mendongak,
lalu berkata sambil tersenyum, temperamenmu sangat mirip dengan Gu Ken. Tapi, apa kau belajar cara berbicara dengan makna tersembunyi dari Bibi? Tan Sue tetap diam, bulu matanya bergetar dengan menyedihkan. Aku sudah merasa bersalah 2 kali atas pilihanku terhadap Gu Ken, lanjut Chen Ping'an. Sedangkan untuk Bibi, rasa terima kasihku sudah lunas. Jadi sekarang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kau, ikan lele kecil. Tan Sue mendongak, menggunakan mata emas vertikalnya untuk menatap tajam ke arah si pemegang buku yang duduk di belakang meja belajar. Ada gelombang niat membunuh di dalam ruangan, begitu kuatnya sehingga angin dan salju di luar pun mulai menderu marah. Memang sangat rapuh saat ini, tetapi apakah kondisi Chen Ping'an lebih baik? Tidak, dia bahkan lebih rapuh dan sakit-sakitan. Dalam hal Dao Agung atau hidup dan mati, Tan Sue tidak akan menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Terlepas dari 2 hal ini, ia dapat melayani Chen Ping'an dengan sepenuh hati dan menuruti setiap permintaannya, menganggapnya sebagai setengah pemilik dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini, bukankah ia sama dengan Gu Ken? Keduanya memiliki afinitas alami yang kuat, baik dalam temperamen maupun Dao Agung mereka. Chen Ping'an terbatuk dan menjentikan pergelangan tangannya, meletakkan tali emas di atas meja dan tertawa mengejek. Apa ini? Apa kau mencoba menakut-nakutiku? Lalu mengapa kau tidak melihat nasib kerabatmu? Tan Sue segera mengetahui asal-usul tali emas itu, menyebabkan matanya melebar karena marah dan ngeri. Para kultivator pengembara lainnya di danau gulungan bambu pasti tidak akan bereaksi dengan rasa marah dan ngeri yang sama seperti ikan lele kecil itu. Belum lagi Liu Ximao, seorang kultivator Nascentier yang kuat, bahkan makhluk abadi bumi Golden Courtier seperti Yu Gui tidak akan bereaksi seperti ini. Chen Ping'an meletakkan pisau ukir di tangannya dan mengambil rantai pengikat iblis yang terbuat dari kumis naga banjir Nascentier dari parit naga banjir. Ia kemudian berdiri dan berjalan mengitari meja belajar, perlahan berjalan menuju Tan Sue sambil berkata, tentu saja, bukan aku yang membunuh naga banjir Nascentier tua ini, dan bahkan rantai pengikat iblis itu dibuat oleh orang lain di Gunung Stalaktit atas permintaan temanku. Seorang Dewa Pedang Agunglah yang membunuh naga banjir tua itu, dan seorang Dewa Pedang Agung lainnya yang meminta seseorang untuk membuat kumis itu menjadi rantai pengikat iblis. Naga banjir tua itu menguasai dunia kecil dan hampir mencapai tier Gyokasar, namun akhirnya ia menemui ajalnya. Gu Ken mungkin tidak perlu tahu ini, tetapi apakah kau juga benar-benar tidak menyadarinya? Apakah kau tidak menyadari bahwa danau gulungan bambu terlalu kecil untukmu? Bukan hanya itu, tapi ia hanya akan semakin mengecil. Chen Ping'an berdiri di depan Tan Sue dan melanjutkan, kau bantu Gu Ken membunuh orang ini dan membunuh orang itu, nikmatilah kesenangan membantai dan membunuh sesuka hatimu. Apa yang kau cari? Tentu saja, ada afinitas dan resonansi yang kuat antara Dao Agungmu dan Dao Agung Gu Ken, jadi kau tentu tidak akan mencelakai Gu Ken. Namun, selain menuruti kemauanmu dan terus-menerus bertingkah buruk, bukankah kau juga punya mimpi bodoh untuk membantu Gu Ken memperkuat statusnya, lalu membantu Liu Ximao dan Pulau Ngaraician menaklukkan seluruh danau gulungan bambu? Saat itu, kau akan berada di posisi yang lebih baik untuk melahap separuh kekayaan air danau gulungan bambu, menjadikannya modal untuk pertaruhan besarmu untuk mencoba naik ke tingkat Gyokasar. Memegang rantai pengikat iblis di satu tangan dan dengan ganas menusuk dahi Tan Sue dengan jari telunjuk tangan lainnya, Chen Ping'an berseru, ukuran mangkukmu seharusnya membatasi seberapa banyak nasi yang kau ambil. Apa kau tidak mengerti prinsip sesederhana itu? Apa kau tidak takut makan sampai mati? Kemarahan menyebar di wajah Tan Sue, seluruh tubuhnya gemetar saat ia ingin mencakar dan merobek jantung dari dada Chen Ping'an yang sakit-sakitan. Namun, ia tidak berani bertindak berdasarkan dorongan hatinya. Salah satu alasan terpentingnya adalah alat pseudo-surgawi yang tergantung di dinding saat ini. Tentu saja bukan karena persahabatan atau niat baik. Malahan, ikan lele kecil itu samar-samar dapat mendeteksi aura aneh dari Chen Ping'an saat ini, aura dominasi bawaan. Awalnya, Tan Sue keliru mengaitkan perasaan ini dengan kesempatan takdir dari Dao Agung bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu, ia tiba-tiba tersadar suatu hari dan menyadari bahwa ini tidak sepenuhnya benar, setidaknya tidak sepenuhnya. Karena usia Tan Sue yang masih muda dan kurangnya pengalaman, ia jauh lebih rendah daripada kerabatnya dalam hal-hal ini. Wu Yi, pendiri kediaman Matahari Ungu Negara Pengadilan Kuning, hanyalah seorang dewa bumi tingkat inti emas, namun ia langsung berhasil melihat Chen Ping'an, memastikan bahwa Chen Ping'an dikelilingi oleh karma yang lahir dari membunuh naga banjir. Wu Yi juga tidak mampu memahami atau menghayati mengapa karma ini begitu terkonsentrasi, dan satu-satunya orang yang mungkin dapat menyimpulkan kebenaran perkiraannya adalah ayahnya, naga banjir berusia 10.000 tahun yang kini menjabat sebagai wakil kepala gunung Akademi Rusa Hutan Gunung Cloud Drape. Namun, sayang sekali ia pasti tidak akan mengungkapkan spekulasinya kepada putrinya. Chen Ping'an menusuk dahi Tan Sue berulang kali, berseru, kau bahkan tidak tahu bagaimana menjadi penjahat yang cerdas, jadi bagaimana kau begitu yakin akan berumur panjang?
Mengapa kau tidak pergi ke tembok besar pedang Qi untuk melihatnya? Berapa banyak dewa pedang abadi bumi yang gugur dalam pertempuran yang terjadi setiap 100 tahun sekali? Pernahkah kau menyaksikan keterampilan pedang Wei Jin dari kuil angin salju? Pernahkah kau melihat tali yang dihempaskan kembali ke dunia agung oleh pukulan murid kedua Taois itu? Dan pernahkah kau melihat tali yang mengirim murid kedua Taois itu terbang kembali ke alam surgawi sebagai balasannya? Pernahkah kau melihat pedang abadi Zuo Yu memusnahkan parit naga banjir hanya dengan satu tebasan pedang? Pernahkah kau melihat Du Mao, seorang kultivator tingkat Ascension dan makhluk abadi terkuat di benua daun parasol, menemui ajalnya? Chen Ping'an menarik jarinya, terbatuk-batuk tanpa henti sambil berkata dengan suara serak, "Tidak, kau hampir mati hanya karena melihat Liu Laocheng, seorang kultivator tingkat giok kasar." Tan Sue menggertakkan giginya saat rasa malunya berubah menjadi amarah. Ia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh yang semakin kuat di mata emasnya. Ada ki pedang yang kuat di dalam ruangan, dan salju dingin yang menggigit di luar ruangan. Seolah-olah pedang yang menembus jantung Tan Sue dan tertancap di pintu itu menghubungkan dua dunia. Tan Sue sudah tahu bahwa memohon untuk diselamatkan akan sia-sia, sehingga baik Tan Sue maupun Chen Ping'an terdiam lama. Pemuda yang berdiri di depan Tan Sue memulai dengan ceramah lengkap tentang prinsip dan alasan, setelah itu ia tiba-tiba melancarkan serangan cepat dan mematikan. Kata-katanya setelah berhasil terdengar seperti tinjauan atas tindakannya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Tan Sue berdiri. Hampir semua kultivator di Pulau Ngarai Cian merasa bahwa petugas pembukuan yang tinggal di pintu masuk pulau adalah orang yang baik hati dan santai. Mereka semua buta. Tan Sue menarik napas pelan, namun hal ini langsung membuatnya merasakan sakit yang membakar merobek dadanya. Tak hanya tubuh fisiknya yang terluka parah, tetapi juga kekacauan yang melonjak di lubuk jiwanya. Semua makhluk hidup takut mati, dan inilah perasaan paling realistis di dunia. Inilah yang disebut singularitas minor yang disinggung Chen Ping'an. Tan Sue memahaminya, namun ia berpura-pura bingung. Ketika Tan Sue dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya mengalir pergi, dan ketika ia bahkan mulai merasakan dao agungnya yang luar biasa mistis runtuh sepotong demi sepotong, seolah-olah Tan Sue adalah orang paling kikir dan kaya di dunia yang menyaksikan tanpa daya ketika tael emas mereka jatuh ke tanah satu demi satu namun mereka tidak dapat mengambilnya apapun yang terjadi. Ikan lele kecil itu tentu saja mulai meronta, seolah ingin melangkah maju dengan satu langkah dan dengan paksa melepaskan tubuhnya yang kekar, yang setara dengan fisik seniman bela diri murni tingkat 9, dari pintu yang bertindak seperti dinding kokoh, hanya menyisakan pedang. Ia kemudian akan mengulurkan satu tangan dan memenggal kepala pemuda itu, melampiaskan amarah yang meluap-luap di benaknya. Namun, Tan Sue segera menghentikan perlawanannya. Salah satu alasannya adalah rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya setiap kali ia bergerak, sekecil apapun gerakannya. Lebih penting lagi, pemuda yang menggenggam kemenangan erat di tangannya, sang pemegang buku yang gemar membangun fondasi dan menjalankan rencananya secara perlahan namun pasti, tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Senyum mengejek semakin tersungging di wajahnya, dan sepertinya ia sama sekali tidak sedang menghadapi musuh yang kuat. Wajah Chen Ping'an sepucat kain, dan pipinya juga sedikit memerah seperti orang sakit. Mungkin ini karena 4 pil alkimia rahasia dari istana air yang ditelan Chen Ping'an, dan mungkin keadaannya diperparah oleh manipulasinya terhadap pedang abadi, sebuah alat semu surgawi. Ia terlalu memaksakan diri. Suara Chen Ping'an terdengar pelan saat ia berkata, "Meskipun aku belum menyempurnakan pedang ini dan mengubahnya menjadi milikku, membawanya kemana-mana dalam waktu yang lama telah memungkinkan ki pedangnya meresap ke dalam jiwaku. Pikiran kita agak terhubung, dan pedang ini seperti anak kecil yang belum bisa berbicara." Chen Ping'an menunjuk sisa bilah pedang yang belum menembus tubuh Tan Sue, lalu melanjutkan, "Ini jelas menunjukkan bahwa kau masih menyimpan niat membunuh terhadapku ketika kau memohon untuk hidupmu saat itu. Kau ingin mengerahkan seluruh kekuatanmu dan mengorbankan dirimu untuk membunuhku. Apa ini? Kau merasa sangat malu dan terhina setelah menjadi korban rencanaku yang menyedihkan, jadi kau ingin berjuang sampai napas terakhirmu dan mendapatkan kembali harga dirimu." Tan Sue hanya bisa menjawab dengan diam. Ikan lele kecil itu dipenuhi duka dan rasa sakit. Mungkin itu memang salah? Tapi di mana dan bagaimana kesalahannya? Seolah bisa membaca pikiran Tan Sue, Chen Ping'an menjelaskan, "Kalau kau ingin tahu di mana letak kesalahanmu, bagaimana kalau kukatakan bahwa sebagai keturunan naga sejati, kau seharusnya tidak menggunakan pikiran dan tekadmu yang luar biasa kuat untuk terus-menerus dan diam-diam memengaruhi pikiran Guken. Kenyataannya, Liu Ximao sama sekali tidak bisa dianggap sebagai guru Guken. Ibu Guken dan kau, si monster, adalah guru sejatinya. Ini karena Guken paling percaya pada kalian berdua. Di sisi lain, ia selalu waspada terhadap Liu Ximao, meskipun Liu Ximao juga telah memengaruhinya secara signifikan. Misalnya, pemahaman Guken tentang danau gulungan bambu dan cara berinteraksi dengan orang-orang di dunia yang seperti toilet ini sangat dipengaruhi oleh apa yang diam-diam ia pelajari dari Liu Ximao. Hanya saja,
Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Gu Ken pelajari darimu dan ibunya. Kau pasti tidak akan mengakui kesalahanmu setelah mendengar ini dariku, jadi anggap saja kesalahanmu terlalu bodoh. Kau keliru mengira aku juga anggota Danau Gulungan Bambu, jadi basis kultivasiku yang relatif rendah akan memungkinkanmu meraih kemenangan dengan kekuatan kasar. Apa yang kau coba lakukan? Tanya Tan Sue. Aku sedang memikirkan bagaimana kau akan mati, dan aku sedang merenungkan bagaimana memanfaatkan mayatmu sebaik mungkin setelah kau mati, jawab Chen Ping'an. Aku tidak lagi meragukan fakta bahwa aku akan mati, tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya aku adalah seorang kultivator tingkat baru. Kau juga akan terbunuh, kata Tan Sue. Mata Chen Ping'an dipenuhi kekecewaan saat dia melihat ikan lele kecil itu. Pada saat ini, Tan Sue akhirnya mencoba mempertimbangkan masalah dari sudut pandang dan sikap Chen Ping'an. Seolah-olah Tan Sue akhirnya menganggapnya setara di papan Go. Seolah-olah Tan Sue akhirnya memikirkan filosofi dan strategi Go-nya. Aku yakin kau punya cara untuk bertahan hidup, jadi kuharap kau bisa mengungkapkannya kepadaku dan melenyapkan secercah harapan terakhirku. Jangan coba-coba membodohiku dan bilang itu dua pedang terbangmu. Aku tahu itu bukan kartu trufmu, kata Tan Sue. Di Pulau Osmanthus, sebuah kapal antar benua dari kota Naga Tua, ada seorang tukang perahu tua yang sangat terkenal dalam buku-buku sejarah, kata Chen Ping'an perlahan. Ia memiliki sebuah tongkat pemukulan naga yang terukir karakter, berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi, dan ia menggunakan tongkat ini sebagai sarana untuk mengarungi palung naga banjir dengan aman. Aku bisa menyaksikannya saat aku berlayar dengan kapal antar benua ke Gunung Stalaktit, tetapi semua kultivator di Pulau Osmanthus tidak menyadari bahwa huruf-huruf di tiang itu sebenarnya adalah jimat pemotong kunci yang dijelaskan dalam teks kuno. Jimat ini secara khusus digunakan untuk menekan naga banjir, dan baru menjadi jimat yang lengkap setelah 4 huruf tambahan, dekrit para dewa hujan, ditambahkan dalam aksara segel kuno. Sayangnya untukmu, aku juga tahu jimat ini dan bisa menggambar huruf-huruf yang dibutuhkan. Lagi pula, kekuatan jimat ini cukup lumayan. Jimat itu tidak akan bisa membunuhmu jika bukan karena pedang abadi yang menusukmu ke pintu, dan mungkin bahkan akan kesulitan untuk menahanmu. Namun, dengan kondisimu saat ini, jimat itu lebih dari cukup kuat untuk menekanmu. Lagi pula, aku menghabiskan waktu yang sangat lama di suatu malam untuk menyelesaikan jimat pemotong kunci yang mengandung energi spiritual yang melimpah di inti jimatnya. Chen Ping'an tersenyum dan melanjutkan, aku memintamu duduk di samping meja tadi, jadi apakah kau sekarang merasa menyesal karena tidak mendengarkanku tadi? Sebenarnya, kau tidak perlu merasa begitu kesal. Lagi pula, proses berpikirmu terlalu sederhana, dan aku sepenuhnya menyadari apa yang kau pikirkan. Kau sama sekali tidak menyadari fakta ini. Kau dan Gu Ken meninggalkan dunia kecil permata relatif awal saat itu, jadi kau tidak melihat bagaimana aku membunuh Cai Jinjian dari Gunung Awan Fajar sebelum aku mulai berlatih teknik tinju, kau juga tidak melihat bagaimana aku hampir membunuh Funan Hua dari kota Naga Tua. Chen Ping'an menunjuk otaknya dan terkekeh, jadi meskipun kau telah berubah wujud menjadi manusia, kau hanyalah manusia dalam penampilan. Karena kau kekurangan ini. Punggung Tan Sue terbakar oleh panas yang menyengat saat ia bersandar di pintu, membuatnya tiba-tiba tersadar dan memekik, kau yang menggambar jimat di pintu itu. Chen Ping'an mengangkat jari ke bibirnya, memberi isyarat kepada ikan lele kecil itu agar mengecilkan suaranya. Ia kemudian tersenyum dan bertanya, apakah kau merasa ini aneh? Mengapa kau sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan jimat sekuat itu? Keputusasaan sedingin es menyelimuti hati Tan Sue. Chen Ping'an menjawab pertanyaannya sendiri, mengungkapkan, ini karena jimat itu belum lengkap, masih kekurangan energi spiritual di inti jimatnya. Bukannya aku tidak bisa menggambar jimat pemotong kunci yang lengkap sekarang, tetapi aku harus membayar harga yang relatif tinggi untuk menggambar jimat bermutu tinggi seperti itu. Lagi pula, kau seorang kultivator tingkat baru lahir, artinya kau sangat sensitif terhadap aliran energi spiritual di dunia. Jika jimat itu lengkap, kau mungkin akan menolak masuk ke ruangan setelah mengetuk pintu. Bukankah semua orang suka memanggilku tuan pemegang buku? Karena itu, aku merasa tidak bisa mengkhianati cinta yang ditunjukkan kepadaku oleh semua orang di Pulau Ngarai Cian. Darah dari hatimu melengkapi komponen penting terakhir dari jimat ini. Chen Ping'an menatap ikan lele kecil itu dan bertanya, kau pikir aku menamaimu Tan Sue tanpa alasan? Situasi saat ini bagaikan arang dan salju yang hidup berdampingan dalam kuali yang sama. Namun, sayang sekali aku bukan Gu Ken. Aku tidak punya hubungan dekat denganmu. Sambil berbicara, Chen Ping'an mengambil 2 jimat emas dari harta karun minimisasinya, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku juga sudah mengambil 2 jimat lengkap, jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau masih yakin bisa membunuhku sebelum kau mati? Kau bilang 2 pedang terbang itu bukan kartu trufku, tapi penilaianmu hanya setengah benar. Kita telah lama berkelana bersama, dan kau tak bisa membayangkan betapa banyak musuh yang kuat dan perjuangan hidup mati yang telah kita lalui bersama. Pedang pertama dan ke-15 melesat keluar dari labu pemeliharaan pedang Chen Ping'an,
masing-masing menembus inti jimat dan melepaskan semburan cahaya spiritual yang cemerlang. Seolah-olah dua keranjang arang yang hangat dan terang telah muncul di ruangan itu. Satu pedang terbang melayang di depan dahi Tan Sue, mengarah langsung ke titik akupuntur ikan lele kecil di lokasi tersebut. Pedang terbang lainnya melayang di depan lautan Qi yang terletak di perut Tan Sue. Chen Ping'an tersenyum dan berkata dengan nada meyakinkan, "Jangan khawatir, aku tidak mengincarmu saat aku menghunjamkan pedang lebih dalam tadi. Aku hanya menyapa tamu di luar pintu. Di saat yang sama, aku ingin kau memahami konsep memanfaatkan segalanya sebaik mungkin, jangan sampai kau salah mengira aku menggertak lagi." Chen Ping'an maju beberapa langkah, secara mengejutkan mengabaikan wanita muda yang tertancap di pintu saat ia membukanya pelan dan berkata dengan senyum tipis, "Maaf membuatmu menunggu, Tuan Sejati." Ternyata, Tuan Sejati pemutus sungai Liu Ximao sudah lama berdiri di salju di luar. Liu Ximao adalah seorang kultivator Nascian Tier yang kuat, jadi jika ia sengaja menyembunyikan auranya, bahkan seseorang sekuat Tan Sue pun tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Dengan demikian, Chen Ping'an seharusnya juga tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Liu Ximao memiliki indera yang sangat tajam, dan ia telah menyadari keributan di kediamannya, kediaman Hengbo, ketika senjata surgawi semu Chen Ping'an terlepas dari sarungnya. Namun, ia ragu-ragu dan bimbang saat itu, dan ia enggan terburu-buru mengunjungi kediaman Chen Ping'an untuk menyelidiki situasi tersebut. Pada akhirnya, Liu Ximao tak dapat duduk diam ketika ujung pedang abadi menembus pintu. Ia diam-diam meninggalkan ruang rahasia di kediamannya dan menuju pintu masuk Pulau Ngarai Qian. Liu Ximao telah berdiri di salju di luar selama 10 menit. Chen Ping'an menoleh ke sampingnya dan berkata, "Silakan masuk dan duduk, Tuan Sejati." Liu Ximao mendesah dalam hati, namun ada senyum di wajahnya saat ia melangkah masuk dan berjalan mengitari lempengan batu biru sebelum duduk di samping meja belajar. Chen Ping'an menutup pintu lagi, dan meskipun gerakannya lembut, pedang yang menembus jantung Tan Sue yang malang itu masih membuatnya terasa sedingin es dan sakit yang menyiksa. Sementara itu, jimat yang terukir di pintu membuat Tan Sue merasa seperti sedang dimasak dalam panci berisi minyak mendidih. Dihukum oleh dingin yang membekukan dan panas yang membakar, Tan Sue mengalami siksaan yang tidak manusiawi saat ini. Chen Ping'an dan Liu Ximao kembali duduk berhadapan. Chen Ping'an menatap langit malam, tak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Ia berdiri di bawah atap sambil memegang keranjang arang. Gu Ken menangis histeris, seperti anak kecil yang terluka. Chen Ping'an sudah mengalihkan pandangannya kembali ke Gu Ken, namun ia tetap tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Ia malah membiarkan Gu Ken berlutut di sana dan menangis terseduh-seduh, dengan air mata dan ingus menutupi wajah anak laki-laki itu. Gu Ken terus menangis tak terkendali, hingga tubuhnya mulai kejang-kejang. Ketika kehabisan energi, ia mulai terisak pelan. Setelah pulih, ia mulai meratap histeris lagi, seolah ingin menangis sepuasnya. "Kenapa kau tidak memohon padaku?" tanya Chen Ping'an perlahan. "Apakah karena kau tahu itu akan sia-sia? Apakah kau tidak rela kehilangan kesempatan terakhirmu begitu saja? Lagi pula, memohon untuk Tan Sue sama saja dengan memutuskan hubungan terakhir denganku. Hubunganku dengan Spring Courtyard Mansion MU, ibumu, dan kau, Gu Ken, akan berakhir untuk selamanya. Apakah ini alasanmu tidak memohon padaku? Apakah kau akhirnya menyadari bahwa kau mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di danau gulungan bambu meskipun Tan Sue ada di sini untuk melindungimu? Kalau begitu, mungkin lebih baik menukar Tan Sue denganku, Chen Ping'an, dan menjadikanku dewa pintu Spring Courtyard Mansion. Dengan cara ini, kau dan ibumu mungkin masih bisa terus hidup seperti dulu. Tentu saja, segalanya akan sedikit kurang memuaskan daripada sebelumnya, dan kau tak akan bisa lagi dengan percaya diri mengatakan kepadaku bahwa kau suka membunuh orang. Namun, ini masih lebih baik daripada ditampar mati secara misterius oleh seorang kultivator yang belum pernah kau temui sebelumnya suatu hari nanti dan dipaksa untuk bersatu kembali dengan keluargamu di akhirat. Dibandingkan dengan hasil ini, kau tetap menang, kan?" Gu Ken menolak bicara, dan ia juga tidak menyeka air mata dan ingus dari wajahnya. Ia hanya menatap Chen Ping'an dengan ekspresi kosong. Chen Ping'an menghela napas dan berjalan menghampiri Gu Ken, membungkuk, dan menyerahkan keranjang arang kepadanya. Setiap langkah di salju tebal menyebabkan suara gemeretak keras bergema di sekitarnya. Gu Ken tidak menerima keranjang arang itu. Chen Ping'an berjongkok, berhadapan dengan Gu Ken dan menatap matanya sambil berkata, "Tidak apa-apa, Gu Ken, katakan apa yang sebenarnya kau pikirkan. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan." Gu Ken meraih segenggam besar salju sebelum berbalik dan mengoleskannya ke wajahnya. Setelah melakukannya, ia berbalik dan terisak, "Kau yang terburuk, Chen Ping'an." Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa. Setelah ragu sejenak, ia menjawab, "Aku memang bisa dianggap orang baik di danau gulungan bambumu. Namun, orang baik yang menjadi pintar tidak lantas menjadikannya orang jahat." Gu Ken langsung menangis lagi, berseru, "Danau gulungan bambumu, rumah Spring Courtyard MU, ibumu, dan dirimu. Chen Ping'an,
Kau selalu suka bicara seperti ini. Jangan seperti ini, oke? Gu Ken menutupi wajahnya dengan punggung tangannya dan mulai terisak. Kau boleh pulang sekarang, kata Chen Ping'an. Gu Ken meninju dada Chen Ping'an, membuatnya tersungkur ke salju. Gu Ken kemudian berdiri dan terhuyung-huyung pergi. Setelah berlari sekitar 12 langkah, Gu Ken berhenti tetapi tidak berbalik, terisak, Chen Ping'an, kau lebih penting bagiku daripada ikan lele kecil itu, dan dulu selalu begitu. Namun, sekarang tidak lagi. Sekalipun ikan lele kecil itu mati, ia masih lebih baik daripada dirimu. Chen Ping'an duduk di salju dan menatap danau gulungan bambu. Pikirannya setenang kolam yang tenang. Chen Ping'an berdiri, mengibaskan butiran salju di jubah katunnya sebelum berjalan ke dermaga dan menunggu kedatangan Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain. Dengan kelincahan Liu Ximao dalam menangani berbagai hal, ia pasti akan menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan ke Pulau Millet Grain setelah kembali ke kediaman Heng Bo-nya. Namun, Chen Ping'an tiba-tiba teringat posisi Tan Yuanyi sebagai mata-mata yang ditempatkan di wilayah tengah benua Fial berharga timur oleh Paviliun Riak Hijau Kekaisaran Li Agung, yang berarti kemungkinan besar ia tidak akan pergi ke sana dengan perahu. Sebaliknya, ia akan memberitahu Liu Ximao terlebih dahulu sebelum diam-diam pergi ke Pulau Ngarai Hijau. Dengan pemikiran ini, Chen Ping'an berbalik dan langsung menuju kediaman Heng Bo. Di rumah Spring Courtyard, Ibu Gu Ken berdiri di sana dengan mantel bulu rubah, dengan cemas menunggu putranya. Ketika melihat Gu Ken kembali, ia bergegas menghampiri dan bertanya, bagaimana keadaannya? Di mana Tan Sue? Dia tidak ikut denganmu? Saat Gu Ken dan ibunya membuat pangsit di dapur sebelumnya, ekspresi Gu Ken tiba-tiba berubah drastis, lalu ia jatuh ke lantai dan memegangi jantungnya. Rasanya seperti terserang penyakit parah. Ibu Gu Ken langsung tahu ada yang tidak beres, kemungkinan besar Tan Sue mengalami kecelakaan di luar Spring Courtyard Mansion. Gu Ken mendongak dengan linglung dan menjawab, Tan Sue sudah meninggal. Ibunya tercengang, dan ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Chan, apa yang baru saja kau katakan? Tan Sue sudah meninggal, ulang Gu Ken. Ekspresi marah terpancar di wajah ibunya saat ia berseru, mati? Dia mati begitu saja? Tan Sue itu naga banjir Nascentier. Bagaimana mungkin dia mati? Selain bajingan tua bermarga Liu di Pulau Istana Willow, siapa lagi di danau gulungan bambu yang bisa membunuh Tan Sue? Gu Ken menatap ibunya dan menjawab, ada juga Chen Ping'an. Ibunya murka, dan ia berteriak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kenapa Chen Ping'an tega membunuh Tan Sue tanpa alasan? Dan apa haknya membunuh ikan lele kecil yang bukan lagi miliknya? Apa dia sudah gila? Si kecil tak tahu terima kasih itu. Seharusnya aku membiarkannya mati kelaparan di gang vas tanah liat saat itu. Aku tahu dia datang ke Pulau Ngarai Cian dengan niat jahat. Si kecil terkutuk itu. Setelah kembali ke kediaman Heng Bo, Liu Ximao ragu sejenak sebelum meminta kepala pelayan kepercayaannya untuk mengundang Zhang Yihe. Ia kemudian pergi ke tempat peristirahatan pedang kecil rahasia yang mirip dengan ruang pedang, di dalamnya terdapat pedang-pedang terbang utusan bermutu tinggi yang berharga. Liu Ximao merenungkan kata-katanya dengan saksama sebelum mengirimkan surat kepada Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain. Akhirnya, Liu Ximao tiba di dalam aula besar yang dihiasi permadani khusus dari negeri pakaian warna-warni. Ia meraih bola kabut dengan sapuan tangannya, lalu menyebarkan kabut tersebut ke lantai dan memunculkan gambar yang menunjukkan pintu masuk Pulau Ngarai Cian. Salju tebal telah berhenti, membuat pemandangan tampak agak sunyi. Liu Ximao menatap gambar-gambar yang terputar di atas lembaran kabut. Selama waktu ini, ia mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula beberapa kali. Senyum tak berdaya tersungging di wajah Liu Ximao. Saat ini, ada hampir 1000 kultivator di Pulau Ngarai Biru, namun hanya Zhang Yihe yang berani bersikap santai setelah dipanggil oleh kediaman Heng Bo. Ia jelas tidak akan terburu-buru. Mengenai apakah Tuan Pulau Liu Ximao akan merasa tidak senang dan menyimpan dendam, Zhang Yihe yang sudah tua tak peduli. Liu Ximao menghela napas pelan. Hampir semua teman baiknya yang pernah berjuang bersamanya telah gugur, entah gugur dalam perang penaklukan mereka atau gugur di tangan para pembunuh dan serangan mendadak. Ada juga beberapa yang membangkang dan menjadi pemberontak, dan orang-orang ini disingkirkan secara pribadi oleh Liu Ximao. Tentu saja, lebih banyak lagi yang telah gugur karena usia tua, dan pada akhirnya, hanya Zhang Yihe yang tersisa di sisinya. Ia adalah teman terakhir Liu Ximao yang tersisa dari masa lalu di Pulau Ngarai Biru. Liu Ximao langsung berjalan melewati layar yang terbuat dari air keberuntungan, tiba di pintu masuk, di mana ia sempat ragu sejenak. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dan menunggu Zhang Yihe. Zhang Yihe adalah seorang kultivator tingkat gerbang naga, satu tingkat kultivasi lagi untuk mencapai status abadi bumi, dan dia lebih dari cukup kuat untuk menaklukkan salah satu dari sekitar 1000 pulau di danau gulungan bambu dan menjadi penguasa pulau, bahkan tanpa menghiraukan hubungannya dengan Liu Ximao. Selama 2 tahun terakhir,
Liu Ximao telah memanfaatkan strategi menyerang pulau-pulau terdekat dan bersekutu dengan pulau-pulau yang jauh, yang memungkinkannya menaklukkan Pulau Ikan Putih serta sekitar selusin pulau besar lainnya. Setelah itu, dia ingin memberikan sebuah pulau kepada Zhang Yihe untuk membangun wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi Zhang Yihe, seorang pejabat berjasa yang telah membantunya selama bertahun-tahun, dengan sopan menolak tawarannya pada kedua kesempatan tersebut. Melihat hal ini, Liu Ximao tidak mendesak lebih jauh. Saat Liu Ximao dan Zhang Yihe pertama kali bertemu, keduanya berada di tingkat pengamatan laut. Zhang Yihe adalah seorang abadi resmi pada saat itu, dan bukan hanya teman Liu Ximao, tetapi juga seorang ahli strategi militer yang memberikan nasihatnya kepada Liu Ximao di balik layar. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yihe telah memainkan peran besar dalam kemampuan Pulau Ngarai Biru untuk mengatasi tantangan demi tantangan di masa-masa awal berdirinya. Selain Liu Ximao mengumpulkan sekelompok pendukung yang kuat dan bersikap kejam terhadap musuh-musuhnya, membangun kekuatannya yang tak tergoyahkan, strategi Zhang Yihe juga terbukti sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa Liu Ximao masih memperlakukan Zhang Yihe dengan sopan dan hormat. Terlepas dari persahabatan berharga yang telah mereka bangun selama masa-masa awal kesulitan, Zhang Yihe tidak pernah ragu untuk mengungkapkan pendapatnya bahkan setelah ia menetap di Pulau Ngarai Biru. Hal ini tidak berubah bahkan setelah Liu Ximao melambung jauh di atasnya dalam jalur kultivasi. Karena itu, Zhang Yihe dengan paksa mengubah dirinya dari seorang pejabat berjasa yang seharusnya menikmati banyak keuntungan mewah menjadi pejabat menyebalkan yang selalu mengkritik pemimpinnya tanpa takut mati. Memang, ada beberapa kali Liu Ximao merasa geram dengan kurangnya kepekaan dan kebijaksanaan Zhang Yihe. Lagi pula, apakah aturannya akan sama antara pasukan yang memperebutkan wilayah dan pasukan yang menjaga wilayah mereka? Namun, Zhang Yihe terus bertindak dengan caranya sendiri, menyebabkan Liu Ximao semakin menjauh darinya setelah Zhang Yihe naik ke tingkat baru. Liu Ximao menugaskannya untuk menjaga ruang memancing dan ruang penyimpanan, yang berarti Zhang Yihe menjalankan tugas pejabat lokal meskipun ia adalah pejabat dari ibu kota. Sangat jelas bahwa Zhang Yihe bukanlah pejabat yang disukai, sehingga situasinya relatif tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak berada dalam situasi yang sulit, tetapi dibandingkan dengan tetua tamu Yu Gui dan yang lainnya yang datang kemudian dan menikmati semua sorotan, Zhang Yihe memang diberi semakin sedikit kesempatan untuk melakukan sesuatu yang signifikan di Pulau Ngarai Biru. Dia masih menghadiri banyak jamuan makan yang diselenggarakan di pulau itu, namun dia tidak pernah membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tidak menyanjung River Severing True Lord dengan cara yang menjilat ataupun meremehkan prestasinya. Seolah-olah sedang menunggang kuda yang berlari kencang sambil memandangi cahaya, berbagai peristiwa masa lalu berkelebat di benak Liu Ximao. Ia menghela napas panjang penuh emosi saat memikirkan hal-hal kuno ini. Tamunya akhirnya tiba. Zhang Yihe terus berjalan tanpa tergesa-gesa bahkan setelah melihat Liu Ximao. Tidak hanya itu, ia juga tampak memegang bola salju yang kokoh di tangannya. Dari sini, terlihat betapa santai dan santainya Zhang Yihe saat berjalan mendekat. Di saat yang sama, bisa dibayangkan betapa cemasnya utusan itu. Kepala pelayan kediaman Hengbo juga seorang kultivator tingkat gerbang naga, dan perjalanannya untuk mencari Zhang Yihe dan mengundangnya sungguh membuat frustrasi. Namun, ketika ia melihat tuan sejati Liu Ximao berdiri di luar pintu dan menunggu Zhang Yihe, hatinya langsung tersentak. Ia langsung merasa sedikit menyesal karena telah berkali-kali menyuruh Zhang Yihe bergegas selama perjalanan mereka. Untungnya, ia tidak menggerutu atau memarahi Zhang Yihe dengan cara lain. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan mendapat teguran keras. Liu Ximao melambaikan tangannya ke arah kepala pelayan, memberi isyarat agar ia menjaga jarak dari aula. Kepala pelayan itu segera membungkuk dan pergi setelah melihat ini. Zhang Yihe menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat, sambil berkata, "Salam, Tuan Pulau." Liu Ximao tersenyum dan memberi isyarat agar Zhang Yihe berhenti, menandakan bahwa Zhang Yihe tidak perlu memperlakukannya sebagai orang luar dan bersikap begitu hormat. Mereka berdua memasuki aula satu demi satu, sementara Zhang Yihe tetap diam sambil memandangi gambar yang melayang di atas permadani indah itu. Liu Ximao tidak bertele-tele, langsung berkata, "Saat itu, kau dan ruang memancing menghadapi banyak kesulitan dan menghabiskan 8 tahun penuh untuk menemukan reinkarnasi kultivator wanita tingkat inti emas itu. Kau mendorongku untuk menahannya di Pulau Ngarai Cian saat itu, tetapi aku jelas tidak seharusnya mengganggunya dengan cara apapun. Lagi pula, aku seharusnya baru mengungkapkan masalah ini ketika Liu Laocheng kembali ke Pulau Istana Willow dan akhirnya berbalik melawanku. Ketika saat itu tiba, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Aku tidak percaya padamu sebelumnya, dan kita bahkan sempat bertengkar. Aku menyebutmu bodoh dan baik hati serta menuduhmu memiliki pemahaman yang menggelikan tentang Liu Laocheng. Melihat situasi saat ini, kau belum tentu benar, tetapi aku jelas salah." Zhang Yihe tetap tanpa ekspresi saat menjawab, "Jarang sekali Tuan Pulau mengakui kesalahannya. Aku jadi bertanya-tanya, akankah matahari terbit dari barat besok?" Liu Ximao menunjuk lelaki tua yang keras kepala itu, tertawa pura-pura marah,
dan berkata, "Kalau aku orang lain, aku pasti sudah membunuhmu 10 kali setelah melihat amarahmu yang kotor dan mendengar kata-katamu yang menyebalkan." "Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Pulau karena telah berbaik hati menyelamatkan nyawaku," kata Zhang Yihe. Liu Ximao hendak menjawab, tetapi tiba-tiba ia menunjuk gambar di atas karpet dan berkata, "Lihat baik-baik." Dalam gambar itu, Gu Ken sedang berlutut di salju di luar pintu Chen Ping'an. Petugas buku muda itu membuka pintu dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah itu ia memegang keranjang arang di tangannya dan mendongak. Ia menatap mereka begitu saja. Ada ekspresi muram di wajah Liu Ximao. "Aku sarankan Tuan Pulau menyingkirkan gambar ini." "Namun, kurasa itu tidak akan berguna apapun yang terjadi," kata Zhang Yihe. Liu Ximao mengulurkan jarinya dan mengetuk gambar itu dengan ringan. Ia kemudian menjentikan lengan bajunya dan dengan sungguh-sungguh menarik kembali gambar itu. Setelah tiba di suatu tempat di tepi danau, Chen Ping'an menghentikan perahu dan menurunkan galah bambu, lalu mengambil beberapa ransum kering dari harta karun minimisasinya untuk mengisi perutnya. Liu Laocheng tiba-tiba tersenyum dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah ia suka memancing, mengatakan bahwa danau gulungan bambu memiliki 3 jenis ikan terkenal yang dianggap sebagai hidangan lezat dalam jamuan makan yang diadakan oleh orang-orang berpengaruh dan kaya di Kekaisaran Vermilion bercahaya. Salah satu jenis ikan disebut ikan mas musim dingin, dan waktu terbaik untuk menangkapnya adalah selama musim dingin. Semakin tebal salju dan semakin dingin cuaca, semakin lezat ikan tersebut. Liu Laocheng menunjuk ke danau dan mengatakan bahwa ikan mas musim dingin ada di daerah ini. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Chen Ping'an telah mengambil pancing yang tidak bisa ia gunakan di Pulau Bambu Ungu. Pada saat yang sama, ia juga mengambil sekaleng kecil biji-bijian penyuling. Liu Laocheng melakukan hal yang sama, dengan tindakannya yang sangat cekatan. Namun, umpannya sedikit berbeda, dan joran pancingnya terbuat dari bambu hijau unik dan rimbun yang penuh dengan energi spiritual. Akhirnya, Liu Laocheng menangkap 3 ekor ikan mas musim dingin seukuran telapak tangan, sementara Chen Ping'an menangkap 2 ekor. Mereka menyimpan pancing mereka hampir bersamaan, dan keduanya mulai memamerkan hasil tangkapan mereka sambil mengambil talenan, kompor, pot tanah liat, kayu bakar, bumbu, dan sebagainya. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Satu orang memasak di haluan kapal, dan satu lagi memasak di buritan. Uap mengepul di udara saat mereka berdua duduk bersila, satu memegang sumpit dan satu lagi memegang sebotol anggur. Chen Ping'an dan Liu Laocheng saling tersenyum, mengobrol santai sambil menikmati ikan. Ada rencana yang saling bertentangan dan niat membunuh, tetapi saat ini, semuanya berubah menjadi obrolan dan senyum sesaat. Setelah menikmati makanan dan mengobrol, mereka baru saja membereskan dan menyimpan panci serta peralatan makan ketika Chen Ping'an menepuk labu pemeliharaan pedangnya dan memanggil ke-15, sambil berkata di depan Liu Laocheng, "Pergi dan beritahu Liu Ximao dari Pulau Ngarai Biru bahwa aku bersama Liu Laocheng dari Pulau Istana Willow, dan Liu Laocheng ingin dia mengaktifkan formasi perlindungan pulaunya. Aku juga akan memasuki pulau sendirian. Kau hanya akan memberi perintah? Kau tidak akan mengarang alasan? Bukankah ini akan membuat Liu Ximao merasa sangat curiga?" tanya Liu Laocheng. "Terlalu banyak bicara akan kontraproduktif dan membuatnya enggan mengaktifkan formasi," jawab Chen Ping'an. Liu Laocheng mengangguk dan setuju, bersikap lugas adalah cara yang baik untuk menghadapi orang-orang seperti Liu Ximao. Buat mereka merasa khawatir atau singkirkan semua kepura-puraan keramahan. Kita tidak bisa memberi mereka kebebasan untuk bermanuver. Mata Chen Ping'an berbinar. "Oh, apa ini? Kau berhasil mendapatkan sesuatu dari ucapanku yang asal-asalan?" tanya Liu Laocheng sambil tersenyum. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Awalnya, aku hanya tahu secara garis besar apa yang harus kulakukan, tetapi pemahamanku tidak sejelas apa yang dikatakan Tuan Pulau Liu barusan. Seolah-olah Tuan Pulau Liu telah menempatkan seorang penguasa di hadapanku. Ketika aku berurusan dengan orang dan masalah di masa lalu, aku selalu berusaha untuk tidak bertindak ekstrim. Namun, Tuan Pulau Liu telah mengajariku untuk melakukan yang sebaliknya ketika aku berurusan dengan orang-orang seperti Liu Ximao. Aku harus terus-menerus mendorong mereka ke salah satu dari 2 ekstrim tersebut." Liu Laocheng mengangguk mengiyakan, tetapi di saat yang sama ia berkata, "Seseorang seharusnya hanya mengungkapkan 70 hingga 80% isi hatinya saat bercakap-cakap dengan orang lain. Seseorang tidak boleh mengungkapkan semua isi hatinya. Bagaimanapun, kau dan aku masih musuh, jadi sejak kapan kita menjadi begitu jujur satu sama lain? Apakah kau mungkin salah paham?" Chen Ping'an mendayung perahu dan menjawab, "Ini 2 hal yang berbeda. Jika kita bersikeras berduel sampai mati dan tidak ada yang lain, maka aku tidak perlu mengunjungi Pulau Istana Willow sama sekali. Pada akhirnya, aku berharap kita bisa mencapai situasi yang saling menguntungkan di mana semua orang senang. Kau masih bisa mendapatkan keuntungan besar itu, sementara aku bisa merasa tenang. Aku tidak akan melawan Tuan Pulau untuk mendapatkan keuntungan itu." Liu Laocheng perlahan menyesap anggurnya,
tidak berkomentar apapun tentang usulan Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum tipis dan berkata, saya memang tidak berbakat bermain Go, dan saya lambat belajar, apapun bidangnya. Bahkan ketika menyangkut pengaturan formasi yang sudah dianalisis dan dipahami secara komprehensif, saya masih perlu merenungkannya dalam waktu yang lama. Meski begitu, saya masih belum sepenuhnya memahami esensinya. Karena itulah saya suka membiarkan pikiran saya liar, memikirkan apakah ada papan Go di mana semua pemain bisa menang. Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak keuntungan yang diperoleh setiap orang. Liu Laocheng menggelengkan kepalanya dan menjawab, jangan bicara tentang Go, itu membuat saya pusing. Saya tidak pernah menyukai Go sebelumnya, dan keterampilan seseorang dalam Go tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan hal-hal lain. Chen Ping'an baru saja hendak mengatakan sesuatu, kemungkinan besar ingin berdebat tentang hal ini dengan Liu Laocheng. Bagaimanapun, Liu Laocheng baru saja mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki waktu luang, ia seperti pemilik semua pemandangan dan kegembiraan di dunia. Chen Ping'an bersikeras mendayung kembali ke Pulau Ngarai Biru secara perlahan karena ia ingin lebih memahami watak dan pikiran Liu Laocheng. Meskipun keberhasilan atau kegagalan rencananya sangat bergantung pada hal-hal yang lebih penting, ia tetap melakukannya. Liu Laocheng mengangkat tangan dan memberi instruksi, tutup mulutmu dan jangan coba-coba. Jangan coba-coba bersikap seperti guru di sekolah. Kau paling-paling hanya seorang akuntan yang sedikit lebih baik dalam merencanakan dan merencanakan. Perahu ini hanya sebesar itu, jadi aku terpaksa mendengarkan keraguanmu meskipun aku tidak mau. Jika aku menginginkan kedamaian dan ketenangan, maka aku tidak punya pilihan selain mendorongmu ke danau dengan pukulan telapak tangan. Namun, tubuhmu sudah terlalu lemah untuk menahan air danau yang dingin. Kau mengandalkan satu titik akupuntur untuk menjaga semuanya tetap utuh, jadi jika titik akupuntur ini hancur, aku menduga jembatan keabadianmu akan hancur untuk kedua kalinya. Oh, betul, bagaimana jembatan keabadianmu hancur pertama kali? Aku cukup penasaran. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, itu dihancurkan oleh seorang wanita abadi dari pegunungan di sebuah gang kecil di kota asalku. Namun, kemungkinan besar ia terpengaruh oleh rencana jahat Liu Ximao. Pertemuan itu cukup berbahaya dan menakutkan, dan Liu Ximao bahkan sempat mengusik pikiranku saat itu. Jika bukan karena keberuntungan kami, aku dan wanita abadi itu pasti tidak akan memahami alasan sebenarnya di balik pertempuran kami yang kacau balau hingga ajal menjemput. Selain sangat kuat, para abadi dari pegunungan juga suka membunuh orang dengan cara yang licik dan sulit dideteksi. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping'an membahas masalah pribadinya dengan Liu Laocheng. Ini juga menunjukkan ketulusan. Kalau tidak, Chen Ping'an benar-benar khawatir ia akan membuat Liu Laocheng yang tak terduga marah bahkan sebelum mereka tiba di Pulau Ngarai Qian. Liu Laocheng tampak tersentuh oleh ucapan Chen Ping'an, dan ia menjelaskan, para kultivator dari pegunungan sangat takut terjerat dengan dunia fana, dan saya mungkin yang paling berhak mengatakan ini daripada semua orang di Danau Gulungan Bambu. Inilah juga mengapa para kultivator militer membuat iri semua kultivator lainnya. Mereka tidak perlu khawatir terjerat oleh takdir karma, berapapun banyaknya orang yang mereka bunuh. Akibatnya, para kultivator militer memiliki preferensi yang lebih kuat untuk berkultivasi di luar pegunungan dibandingkan dengan para kultivator legalis, diplomatis, dan agraris. Para kultivator pedang, salah satu dari 4 tipe kultivator yang paling merepotkan di pegunungan, juga hidup nyaman dengan sedikit kendala. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, aku pernah bertemu dengan para legalis dan kultivator peminjam pedang dari ruang pedang Daois sebelumnya. Sekarang aku hanya perlu bertemu dengan seorang kultivator peminjam pedang Mohist untuk melengkapi ketiganya. Liu Laocheng terkekeh dan menyarankan, kusarankan kau jangan mencoba memprovokasi para kultivator peminjam pedang. Mereka adalah yang paling merepotkan dari yang merepotkan, dan pada dasarnya mereka adalah hantu-hantu kecil yang menjaga gerbang dunia bawah. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, aku akan mengingatnya. Sejauh apapun jaraknya, sebuah perjalanan pada akhirnya akan berakhir. Setelah melewati beberapa pulau bawahan termasuk Pulau Ikan Putih, perahu kecil itu akhirnya tiba di Pulau Ngarai Qian di mana, tentu saja, Liu Ximao telah mengaktifkan formasi perlindungan pulau. Di mata Liu Ximao, melakukan hal seperti ini tentu akan memancing amarah Liu Laocheng. Namun, ia sudah berada di posisi yang sama dengan Chen Ping'an, jadi jika ia menolak permintaan Chen Ping'an, ia pasti akan menanggung akibatnya. Dengan mempertimbangkan hal ini, ia hanya bisa memilih yang lebih kecil dari dua pilihan. Selain itu, meskipun Liu Ximao tidak mengerti mengapa Liu Laocheng bersedia menemani Chen Ping'an kembali ke Pulau Ngarai Biru, betapapun ia memeras otaknya, ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Chen Ping'an adalah orang yang suka berpegang teguh pada prinsip dan menjunjung tinggi akal sehat dalam bertindak. Apapun yang ingin dilakukan Liu Laocheng, bagaimanapun juga, Chen Ping'an lah yang membawanya ke sini, jadi Chen Ping'an pasti akan membantu Pulau Ngarai Biru mengatasi semua potensi masalah. Meskipun ia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Ia pasti tidak akan bertepuk tangan dan pergi begitu saja.
Inilah pengaruh tak berwujud yang dibawa oleh seseorang yang disebut orang baik. Seolah-olah ia adalah angin musim semi yang diam-diam memelihara segala sesuatu di malam hari. Bahkan seseorang yang penuh dengan kejahatan seperti Liu Ximao pun harus mengakui hal ini. Liu Laocheng menepati janjinya dan terbang ke angkasa, lalu berhenti melayang di atas danau di depan dermaga. Chen Ping'an menambatkan perahu dan pergi ke kediamannya. Tak lama kemudian, prasasti Giok berhenti menyerap energi spiritual dari danau gulungan bambu. Setelah itu, Chen Ping'an mengunjungi kediaman Vermilion Chord, tetapi ia tidak membawa Hong Xiu bersamanya saat kembali. Sebaliknya, ia kembali ke dermaga sendirian. Liu Laocheng mengerutkan kening melihat ini. Aku tak ingin melihat Hong Xiu mati di sampingku, tapi aku tak berdaya. Inilah kemungkinan yang paling kutakuti, ungkap Chen Ping'an. Liu Laocheng tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol ke arah Chen Ping'an sebelum melesat ke angkasa dan berubah menjadi seberkas cahaya terang yang terbang kembali ke Pulau Palace Willow. Seolah-olah ada badai petir musim dingin, gemuruh keras tertinggal di belakangnya. Chen Ping'an berdiri lama di dermaga, dan baru ketika Liu Laocheng menghilang di kejauhan, ia akhirnya mengangkat tangan lega, menyeka keringat di dahinya. Liu Ximao berjalan ke dermaga dan bertanya dengan senyum getir, "Tuan Chen, bisakah Anda jujur memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Saya mengobrol dengan Liu Laocheng dalam perjalanan ke sini, dan kami berdua saling mengenal. Saya menarik satu kesimpulan dari interaksi kami, yaitu Liu Laocheng tampaknya belum bertemu dengan Jenderal Xu Gaoshan dari Kekaisaran Li Agung," jawab Chen Ping'an. Ekspresi Liu Ximao langsung sedikit berubah. Ia dan Chen Ping'an sama-sama orang pintar, sehingga ia dapat dengan mudah memahami implikasi dari kata-kata Chen Ping'an. Jenderal Xu Gaoshan telah menyerbu ke ibu kota negara Sikat Batu dengan pasukan kavaleri beratnya, dan ia bagaikan gunung menjulang yang tak mampu didaki oleh Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain. Selama pertemuan pembentukan aliansi antara Chen Ping'an, Liu Ximao, dan Tan Yuanyi di kediaman Hengbo, mereka semua mengira Liu Laocheng telah menghubungi Xu Gaoshan, dan karena itulah ia merasa tidak pantas membahas hal-hal penting dengan Tan Yuanyi, kepala mata-mata pavilion Green Ripple. Mereka keliru berasumsi bahwa Pulau Willow Istana telah berkomunikasi langsung melalui Xu Gaoshan dan menerima semacam jawaban dari Istana Kekaisaran Li Agung, sehingga memungkinkan mereka bertindak begitu dominan, mengabaikan sepenuhnya usulan yang diajukan oleh Liu Ximao dan Tan Yuanyi. Jika asumsi mereka benar, maka Liu Laocheng akan menikmati status yang mirip dengan Xu Gaoshan saat ini. Namun, kini jelas bahwa tebakan mereka bertiga salah. Mereka masih meremehkan kultivator tingkat 5 atas, sementara Liu Laocheng bahkan tidak menganggap serius Jenderal Xu Gaoshan. Tidak diragukan lagi, Liu Laocheng memiliki koneksi yang lebih kuat dan lebih rahasia. Mungkin dia bisa berkomunikasi langsung dengan klan Song Kekaisaran atau bahkan guru Kekaisaran Cui Chen. Senyum Liu Ximao semakin getir saat ia bertanya, "Tuan Chen tidak akan melihat situasi saat ini dan memutuskan untuk meninggalkan Pulau Ngarai Qian demi bersekutu dengan Pulau Willow Istana, kan?" Chen Ping'an menggelengkan kepala dan menjawab, "Jika aku benar-benar ingin melakukan itu, aku tidak akan mengungkapkan informasi ini kepadamu. Bagaimanapun, Tuan Pulau Liu sangat pandai dalam menilai sesuatu, jadi kamu pasti menyadari bahwa hubunganku dengan Liu Laocheng hanya sebatas permukaan. Namun, kenyataannya, hubunganku jauh dari kata seramah yang dipikirkan para kultivator pengembara di Danau Gulungan Bambu. Tidak ada perasaan seperti teman lama pada pandangan pertama, dan tidak ada penyesalan karena tidak bertemu lebih awal. Bahkan, jika bukan karena prasasti Giok yang membuat Liu Laocheng merasa khawatir, kemungkinan besar Pulau Istana Willow akan menjadi kuburanku. Itu meredakan kekhawatiranku. Kalau tidak, jika Tuan Chen memilih bersekutu dengan Liu Laocheng, bahkan menumbuhkan sepasang kaki tambahan pun mungkin tidak cukup untuk membantuku melarikan diri dari Danau Gulungan Bambu." Liu Ximao terkekeh. Chen Ping'an berkata dengan nada bercanda, "Ketika musim semi tiba setelah tahun baru, aku mungkin akan lebih sering meninggalkan Pulau Ngarai Biru dan bahkan mungkin akan keluar dari Danau Gulungan Bambu. Tuan Pulau Liu tidak perlu khawatir aku bersikap rahasia dan bersekongkol dengan Tan Yuanyi di belakangmu. Namun, memang mungkin aku bertemu Xu Gaoshan di suatu tempat, tetapi Tuan Pulau Liu juga tidak perlu merasa curiga tentang pertemuan semacam itu. Kemungkinan besar aku lebih menghargai aliansi yang kita bentuk di kediaman Hengbo daripada kau dan Tan Yuanyi. Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Jika salah satu dari kalian tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk mundur dari aliansi, beritahu aku saja dan kita masih bisa membahas masalah ini. Namun, jika salah satu di antara kalian mengkhianati janji kalian, maka aku akan memastikan kalian menyesalinya, apapun alasannya." Liu Ximao tersenyum pahit dan menjawab, "Saya hanya berani menjamin bahwa saya pasti akan memberitahu Tuan Chen jika saya mundur dari aliansi. Sedangkan untuk Tan Yuanyi, saya akan menyampaikan pesan ini kata demi kata ke Pulau Millet Grain." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban.
Liu Zimao tidak menyangkal fakta bahwa setelah Liu Laocheng menemani Chen Ping'an ke Pulau Ngarai Biru, semakin lugas dan jujur Chen Ping'an tentang masalah tersebut dan semakin ia menjauhkan diri dari Pulau Istana Willow, semakin Liu Zimao merasa gelisah dan cemas. Ia takut akan kemungkinan yang disebut-sebut itu. Bagaimana jika Chen Ping'an mengandalkan keberanian dan kemampuannya untuk menciptakan pilihan tambahan bagi dirinya sendiri? Bagaimana jika Chen Ping'an memutuskan untuk mengingkari janjinya? Bagaimana jika Chen Ping'an bahkan lebih kejam daripada dirinya dan Tan Yuanyi? Kita harus menyadari bahwa Liu Zimao sangat menyadari bagaimana ikan lele kecil yang sombong itu melompat ke dalam lubang api dan menyegel kehancurannya sendiri. Ia sangat menyadari bagaimana Chen Ping'an menangani masalah ini. Liu Zimao tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mungkin seharusnya ia menolak untuk menerima apa yang disebut prinsip dan alasan Chen Ping'an? Akankah suatu hari nanti ia akhirnya menyadari bahwa ia sebenarnya telah menempuh jalan yang sama buruknya dengan ikan lele kecil itu? Dengan kedua tangannya di dalam lengan baju yang berlawanan, Chen Ping'an menatap danau dan pegunungan di kejauhan dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan Pulau Liu, Anda sudah tidak punya pilihan lain, jadi jangan terganggu. Jika tidak, Anda hanya akan meminta lebih banyak gangguan dan sakit kepala, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kultivator tingkat baru." Liu Zimao menghela napas penuh emosi dan berkata, "Anda telah mengejutkan saya dengan satu pernyataan ini. Saya telah dididik dengan rendah hati oleh Anda lagi. Kau menyanjungku. Aku bukan pendidik atau guru, dan aku tak lebih dari seorang akuntan yang putus asa yang hidup di bawah kendali orang lain di Pulau Ngarai Cian. Aku masih membutuhkan Tuan Pulau Liu untuk menjagaku dan memperlakukanku dengan baik," kata Chen Ping'an geli. "Saya terkadang juga punya pikiran yang sangat jahat, membayangkan suatu hari Tuan Chen secara misterius dipukuli sampai mati oleh seseorang. Apakah itu mungkin akan membuat keadaan lebih baik?" jawab Liu Zimao bercanda. Begitu juga," kata Chen Ping'an sambil tersenyum tipis. Chen Ping'an kembali ke kamarnya setelah Liu Zimao berpamitan, lalu ia melepaskan pedang abadi dari punggungnya dan menggantungnya di dinding. Setelah itu, ia melepas anggur manis emas dan hanya mengenakan jubah katun tebalnya untuk melawan dingin. Ia melemparkan arang ke dalam keranjang arang kecil, menyalakannya, dan mengangkatnya untuk menghangatkan diri sambil berjalan mengelilingi kamarnya. Zheng Yi berlari untuk mengetuk pintu dan menyapa Chen Ping'an, dan Chen Ping'an membukakan pintu dan meminta Zheng Yi untuk memberikan laporan rinci tentang perkembangan kultivasinya. Chen Ping'an cukup puas dengan jawaban Zheng Yi, dan dia menduga bahwa Zheng Yi mungkin dapat menggunakan tubuhnya untuk menampung jiwa entitas Yin dan membiarkan mereka berkeliaran bebas di dunia kehidupan pada akhir tahun. Pada saat itu, Zheng Yi mungkin bisa mengandalkan teknik rahasia tingkat tinggi ini dan fisiknya yang unik untuk menempa dirinya dan meningkatkan kultivasinya, yang berpotensi memungkinkan kecepatan kultivasinya menjadi sangat cepat. Mungkin kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada metode sesat jahat yang digunakan oleh orang-orang di Pulau Jerami Bulan untuk mempercepat kemajuan mereka, yang berarti ia dapat mempercepat kemajuannya ke 5 tingkat tengah dan menembus penghalang kultivasi utama pertama untuk menjadi seorang kultivator tingkat abode. Zheng Yi terus berlama-lama, tampaknya tidak ingin pergi. "Apakah kau ingin bertanya mengapa aku bertarung sampai mati dengan Liu Laocheng sebelumnya, namun tiba-tiba kita seperti sahabat yang berkeliling danau gulungan bambu?" tanya Chen Ping'an. Zheng Yi mengangguk dengan ekspresi sedikit malu. Meskipun ia ingat betul peringatan Chen Ping'an untuk lebih banyak mengamati, lebih banyak berpikir, dan lebih sedikit berbicara di Pulau Ngarai Cian, ia sungguh penasaran dengan perubahan mendadak dalam dinamika antara Chen Ping'an dan Liu Laocheng, sehingga rasa ingin tahunya akhirnya mengalahkannya. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Ini cukup rumit, dan tidak layak untuk dibicarakan atau dijelaskan sebagai cerita yang menarik." Zheng Yi buru-buru berdiri dan berkata, "Tuan Chen, saya pamit dan kembali berkultivasi sekarang. Ketika saatnya tiba di mana saya bisa membicarakan ini, traktir saya anggur dan saya akan menjelaskan kejadiannya kepada Anda," jawab Chen Ping'an. Zheng Yi menutup pintu dengan lembut, senyum berseri-seri di wajahnya saat ia mengintip melalui celah yang menutup dan dengan gembira berkata, "Ini janji, Tuan Chen." Dinginnya menusuk tulang ketika salju akhirnya mulai mencair. Mereka bisa berjalan di sepanjang jalan resmi yang berlumpur atau di jalan-jalan kecil dan sepi yang diselimuti salju yang renyah di bawah kaki. Menurut perkiraan beberapa dewa bumi di Danau Gulungan Bambu, wilayah itu akan menerima hujan salju yang lebih lebat sebelum akhir tahun. Selain Danau Gulungan Bambu, hujan salju yang turun setiap 100 tahun itu juga akan menutupi negara Sikat Batu serta beberapa negara bagian bawahan Kekaisaran Vermilion bercahaya lainnya. Para pembudidaya pengembara dari Danau Gulungan Bambu tentu saja senang melihat ini, sementara negara-negara bagian bawahan Kekaisaran Vermilion bercahaya kemungkinan besar akan menderita. Namun, tidak ada yang tahu apakah 3 kali hujan salju lebat akan memperlambat laju pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Besar ke selatan dan dengan demikian memberi waktu bagi Kekaisaran Vermilion bercahaya yang menerapkan kebijakan bumi hangus untuk pertama kalinya sejak didirikan. Bagaimanapun,
Tren dunia yang tak terhentikan tampaknya tidak terlalu berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari para kultivator di pegunungan. Lagi pula, dunia dapat dibagi menjadi mereka yang berada di pegunungan dan mereka yang berada di luar pegunungan. Setelah memutuskan untuk bermalam di kuil penegak Tao, Zheng Yi pergi keluar untuk mengumpulkan kayu bakar sebelum menyalakan api unggun kecil. Chen Ping'an masih mengenakan jubah katun tebal seperti yang dikenakannya di Pulau Ngarai Biru. Namun, ia tidak lagi membawa pedang abadi di punggungnya, melainkan mengadopsi gaya yang diciptakan Pei Qian, membawa pedang dan golok di satu pinggul. Golok itu terbuat dari bambu, sementara pedangnya adalah replika Agung Ku Huang yang dibelinya dari Jalan Tangisan Kera. Chen Ping'an dan Zheng Yi menyantap ransum kering. Ini adalah perjalanan jauh pertama Zheng Yi dari rumah, jadi dibandingkan dengan Chen Ping'an yang pendiam, Zheng Yi yang masih muda tak pelak lagi merasa sedikit bersemangat. Bahkan melewati perbatasan negara Sikat Batu dan menyerahkan dokumen resmi dari Balai Leluhur Pulau Ngarai Qian kepada para penjaga merupakan pengalaman yang sangat baru dan menarik bagi Zheng Yi. Hanya saja, ia tak berani menunjukkan emosinya. Jelas ada sesuatu yang membebani pikiran Tuan Chen, dan Zheng Yi tidak cukup buta atau bodoh untuk tidak melihatnya. Hampir tak ada percakapan di antara mereka berdua. Setelah Chen Ping'an selesai makan, ia membuka peta geomantik negara Sikat Batu yang dengan jelas menandai negara bagian dan provinsi. Wilayah selatan negara Sikat Batu masih utuh, dan hanya sejumlah kecil pengintai dari pasukan Kekaisaran Li Agung yang berkeliaran di wilayah ini. Chen Ping'an dan Zheng Yi telah bertemu dengan para pengintai ini pada dua kesempatan terpisah. Meskipun wilayah selatan negara Sikat Batu tidak dilanda api perang, tanda-tanda kekacauan sudah mulai menyebar. Contoh nyatanya adalah kuil penegak hukum Tao tempat Chen Ping'an dan Zheng Yi tinggal saat ini. Ini adalah kuil tua dan agak kumuh yang sudah lama tidak diperbaiki. Menurut penjelasan penduduk sekitar, petugas kuil tua yang bertanggung jawab mengelola persembahan dupa telah meninggal dunia di awal musim gugur. Kantor kabupaten seharusnya menunjuk petugas kuil baru, dan secara umum, kantor provinsi akan menyetujui penunjukan tersebut selama kandidat memiliki rekam jejak yang bersih dan telah menerima dukungan serta tanda tangan dari seorang pendeta Tao resmi. Ini adalah masalah sepele yang tidak perlu melalui Kementerian Ritus di ibu kota. Namun, kedatangan bangsa barbar utara dari Kekaisaran Li Agung membawa kekacauan yang signifikan bagi negara, menjadikan penunjukan ini sebagai prioritas yang sangat rendah. Selain itu, Istana Kekaisaran tidak akan menyalahkan rakyat jelata karena melarikan diri dari kekacauan dan kembali setelah semuanya beres, tetapi berbeda ceritanya bagi petugas kuil meskipun ini adalah posisi yang sangat rendah. Petugas kuil memiliki tanggung jawab yang serupa dengan hakim kabupaten dalam arti mereka berkewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Dengan demikian, meskipun hakim daerah telah memilih dua calon potensial dan setuju untuk memberikan konsesi besar, dengan diam-diam memberitahu kedua calon bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang sendiri untuk membina hubungan dengan beberapa pendeta Tao resmi yang berpengaruh di daerah tersebut, kedua calon tersebut tetap tidak mau menerima posisi tersebut, sehingga menyebabkan masalah berlarut-larut. Setelah pasukan barbar utara yang telah mengepung ibu kota negara Stonebrush dapat mengerahkan sejumlah tenaga dan bergerak lebih jauh ke selatan, kemungkinan besar kuil penegak Tao yang sudah kekurangan umat akan hampir tidak menikmati persembahan dupa lagi. Dunia berada dalam kekacauan. Rakyat jelata hampir tidak mampu mengurus diri sendiri saat ini, jadi apakah mereka punya waktu luang atau tenaga untuk mengunjungi kuil untuk mempersembahkan dupa? Baru setelah mereka merasa cukup makan, mereka akan mempertimbangkan apakah patung-patung tanah liat para dewa dan dewi di kuil-kuil tersebut memiliki cukup makanan. Ini adalah sifat manusia. Chen Ping'an menyerahkan rak buku bambunya kepada Zheng Yi untuk dibawanya, dan di dalam rak buku itu terdapat aula dunia bawah, harta abadi yang dipinjamnya untuk dibeli dari ruang rahasia Pulau Ngarai Biru. Sedangkan Yu Gui yang mengunjungi Pulau Ngarai Biru setelahnya dan secara sukarela menjual pagoda glasir berwarna imitasi, sebuah alat spiritual bermutu tinggi, kepada Chen Ping'an. Harta ini untuk sementara ditempatkan di dalam harta karun minimisasi Chen Ping'an. 12 ruangan yang dapat memelihara hantu dan entitas yin semuanya terisi, dipenuhi makhluk-makhluk yang memiliki jiwa yang relatif lengkap. Selain satu individu, 11 entitas yin yang tersisa semuanya adalah pemurni ki tingkat 5 menengah yang telah tewas di tangan pavilion alat. Kebencian mereka begitu kuat, dan hasrat obsesif mereka bahkan lebih kuat. Meskipun bakat kultivasi Zheng Yi biasa-biasa saja dan kemampuan pemahamannya buruk, ia adalah seorang pemuda pekerja keras yang memiliki semangat dan semangat di matanya. Zheng Yi telah banyak membantu setelah meninggalkan Danau Gulungan Bambu dan melakukan perjalanan ke utara bersama Chen Ping'an. Namun, Chen Ping'an bukanlah seorang abadi resmi yang menikmati gaya hidup mewah, sehingga ia tidak membutuhkan Zheng Yi untuk melayaninya. Karena itu, terjalin hubungan yang sangat alami dan harmonis di antara mereka berdua, yang tampak seperti guru dan murid.
Mereka perlu mengunjungi lebih dari 40 tempat setelah memasuki perbatasan selatan negara Sikat Batu, dan tempat-tempat ini tersebar di 8 negara bagian dan lebih dari 20 provinsi di negara tersebut. Yang sedikit membuat Zheng Yi pusing adalah kenyataan bahwa separuh dari tempat yang perlu mereka kunjungi terletak di wilayah utara negara Sikat Batu yang saat ini sedang dilanda perang dan kekacauan. Akibatnya, sangat mungkin mereka perlu berinteraksi dengan bangsa barbar utara dari Kekaisaran Li Agung. Namun, Zheng Yi merasa sedikit tenang ketika mengingat bahwa Tuan Chen juga seorang abadi. Zheng Yi yang miskin telah dibawa ke danau gulungan bambu di usia muda, tumbuh menjadi anak muda di Pulau Bulan Jerami. Ia belum pernah meninggalkan danau gulungan bambu dan berkelana keliling dunia bersama para tetua sebelumnya, juga belum pernah berinteraksi dengan makhluk abadi dari pegunungan. Karena itu, ia merasakan rasa takut yang mendalam terhadap istana dan tentara kekaisaran. Ini tampak kekanak-kanakan, tetapi di mata Chen Ping'an, ini sepenuhnya wajar dan benar. Jika tidak, jika ia salah mengira kavaleri berat yang asing dari utara jauh itu sebagai kavaleri biasa dari wilayah tengah benua Vial Harta Karun Timur, kemungkinan besar ia akan mengalami nasib yang menyedihkan. Belum lagi seorang kultivator tingkat 5 bawah seperti Zheng Yi, bahkan seorang makhluk abadi bumi tingkat inti emas yang kuat yang menikmati status tertinggi di negara Sikat Batu akan menderita konsekuensi berat jika mereka terlibat konflik dengan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Bahkan, ada kemungkinan mereka akan terbunuh. Chen Ping'an tidak secara eksplisit memperingatkan Zheng Yi mengenai hal-hal ini. Banyak prinsip yang tampak sederhana dan kasar di permukaan, namun baru setelah seseorang mengalaminya sendiri, ia akan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Setidaknya, seseorang perlu menyaksikan dan mendengar sendiri prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Zheng Yi mulai berkultivasi menggunakan teknik rahasia keabadian yang diajarkan Tuan Chen, melakukan meditasi pernapasan, dan mengandalkan kerja keras untuk menebus kekurangannya. Semakin miskin latar belakang seorang kultivator pengembara, semakin ia mampu menghargai kesempatan-kesempatan yang telah diraih dengan susah payah ini. Ada pepatah umum di desa-desa, seseorang tidak boleh tinggal sendirian di kuil, dan 2 orang tidak boleh melihat sumur bersama-sama. Orang awam mungkin belum tentu memahami makna yang lebih dalam di balik pepatah ini, tetapi mereka yang telah memulai jalur kultivasi pasti memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Jika pikiran baik di dalam benak seseorang runtuh dan tersebar, maka pikiran-pikiran yang mengganggu dan pikiran jahat akan segera menyerbu untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Prinsip yang sama secara kasar dapat diterapkan pada kuil-kuil Buddha dan kuil-kuil Tao, tempat-tempat yang seharusnya menikmati persembahan dupa yang melimpah. Hantu dan iblis akan menghormati dan takut pada kuil-kuil yang dijaga oleh dewa dan aturan ini ketika terdapat persembahan dupa yang melimpah, namun ketika persembahan dupa berkurang dan energi spiritual menipis, hantu dan entitas yin secara bertahap akan mendapatkan keberanian untuk mengingini dan mengincar kuil-kuil ini. Inilah alasan mengapa begitu banyak catatan dan jurnal yang ditulis oleh para sastrawan keliling mencatat segudang peristiwa aneh dan mencekam yang terjadi di kuil-kuil yang terbengkalai. Chen Ping'an pernah bertemu dengan roh rubah di sebuah kuil bobrok yang terletak di antara negara pakaian warna-warni dan negara sisir air. Ada pertemuan sekaligus perpisahan saat itu. Chen Ping'an menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengembuskan kabut putih ke tangannya sebelum menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya agar tetap hangat. Setelah berpikir sejenak, ia menutup pintu agar tidak mengganggu Zheng Yi yang sedang berkultivasi. Pikiran Zheng Yi murni dan sederhana, tetapi ia tidak cukup tangguh dalam hal kultivasi. Ia sangat mudah teralihkan, sehingga ia tidak punya pilihan selain memulai lagi jika pemurnian energi spiritual dan perawatan titik akupunturnya terganggu sebelum waktunya malam ini. Sekali atau 2 kali tidak masalah, tetapi jika Zheng Yi terus-menerus terganggu, mungkin saja sebuah jalur yang tak kasat mata dan merugikan akan terbentuk di benaknya, jalur yang tak terdeteksi sama sekali. Itu akan sangat merepotkan, dan begitulah kebiasaan buruk seperti keserakahan terbentuk. Kebiasaan-kebiasaan itu tampak tiba-tiba dan alami, namun bagi pengamat yang jeli, pastilah ada tanda-tandanya sejak lama. Oleh karena itu, Chen Ping'an perlu meluangkan lebih banyak waktu dan upaya untuk merawat Zheng Yi saat ia memulai langkah pertama kultivasinya. Meskipun mereka bukan guru dan murid, Chen Ping'an tampak sangat mirip seorang pelindung Dao saat ini. Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa kecilnya saat memikirkan hal ini. Chen Ping'an tak hanya merasa terbebani oleh emosi yang berat, tetapi ia justru merasa sedikit lebih tenang. Kemungkinan besar ia teringat beberapa peristiwa bahagia di masa lalu, yang menyebabkan kerutan di dahinya perlahan mengendur dan menghilang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Keluarlah, aku bisa merasakan kehadiranmu." Meskipun kurangnya persembahan dupa di aula penegak Dao ini telah menyebabkan salah satu avatar manifestasi Dao emas tertidur selama bertahun-tahun, membuat sisa keilahian sang penegak Dao tidak dapat bermanifestasi dan melindungi kekayaan daerah ini, ketiadaan dendam di antara kalian berdua seharusnya berarti bahwa kedua belah pihak tidak boleh saling mengganggu. Ini lebih baik daripada tiba-tiba menjadi musuh, bukan?
Jika kalian kurang beruntung dan bertemu dengan seorang penegak Tao yang pemarah, sangat mungkin mereka akan menghabiskan keilahian mereka dan menghancurkan tubuh dewa mereka demi membunuh kalian. Kalian bebas memakan sisa persembahan dupa di luar aula utama, dan aku yakin penegak Tao di belakangku kemungkinan besar tidak akan marah. Ada perbedaan yang jelas antara Yin dan Yang, dan manusia fana seringkali menyukai Yang dan membenci Yin. Namun, para penegak Tao tidak selalu sama. Kalian masih ada setelah kematian, dan ini adalah hasil dari kesempatan yang ditakdirkan dan kehendak surgawi. Karena itu, kalian dapat berkeliaran di aula utama dan membiarkan diri kalian mempertahankan sedikit kesadaran terakhir itu. Namun, Anda sebaiknya tidak memasuki aula utama. Chen Ping'an berbicara dengan sabar dan penuh pertimbangan, karena banyak hantu dan entitas Yin akan berada dalam kondisi setengah sadar dan kabur akibat perasaan marah, dendam, atau obsesi mereka setelah kematian. Persepsi mereka tentang dunia akan lebih rendah dari sebelumnya, dan kemungkinan besar akan lebih rendah bahkan dibandingkan para kultivator pengembara tingkat 5 bawah seperti Zheng Yihe. Chen Ping'an dapat melihat beberapa entitas Yin bersembunyi di dekat pintu belakang aula depan, menyebabkan hembusan energi Yin menyapu area tersebut. Energi Yin tidak terlalu terkonsentrasi, dan saat ini sedang musim dingin yang sangat dingin, sehingga orang dengan energi yang cukup belum tentu dapat dengan jelas mendeteksi energi Yin yang dilepaskan oleh entitas Yin tersebut, bahkan jika mereka berdiri di tempat Chen Ping'an. Misalnya, pria muda yang sehat mungkin tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, jika seseorang sudah kekurangan energi yang dan rentan terhadap bencana, maka ada kemungkinan besar mereka akan terpengaruh secara negatif oleh energi Yin. Jika tubuh mereka disusupi oleh energi Yin, mereka akan sangat mudah jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Obat-obatan pengisian Qi yang diracik oleh dokter setempat mungkin tidak efektif, karena obat-obatan ini hanya menargetkan gejalanya, bukan akar masalahnya. Jiwa para korbanlah yang terluka, jadi pada kenyataannya, metode pemanggilan jiwa dan stabilisasi jiwa yang sudah ketinggalan zaman dari apa yang disebut ahli sihirlah yang mungkin efektif. Mungkin karena rasa takut mereka terhadap Chen Ping'an atau pemahaman mereka tentang alasannya, para entitas Yin perlahan-lahan mundur dan mengurungkan niat mereka untuk memasuki aula utama kuil Tao. Chen Ping'an tidak berkata atau melakukan apapun lagi karena mereka menuruti nasihatnya dan pergi.